pertama, di dalam kita menentukan suatu jam atau SKS, pertama kita harus mengikuti Permendikbud. Bagaimana dengan mata kuliah? Karena mata kuliah itu dibagi 3, Bapak Ibu ya. Ada yang murni, ada yang murni. Jadi dia bilang omnya ya. Oh, Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi ada yang murni teori, dalam hal ini nanti dilakukan secara kuliah. Ada yang praktek atau praktikum, ada yang gabungan di dalamnya ada teori dan praktek atau praktikum. Nah ini, kalau yang 1, 2 gampang Bapak tinggal menerjemahkan itu ya. Kita nanti tahunya di mana? Pertama di dalam distribusi jam praktek teori. Yang kedua adalah di RPS, itu paling kelihatan sekali gitu Bapak Ibu. Contohnya kalau yang 1, 2 saya kira Bapak sudah gampang ya, tinggal menerjemahkan ini aja, yang ini tadi. Kalau dia bentuknya teori, maka ikutilah yang pertama, yaitu kuliah responsi tutorial. Artinya apa? Di dalamnya ada proses belajar 50 menit per minggu per semester, penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, mandiri 60 menit per minggu per semester. Tapi yang dijadwalkan hanya yang atas ini ya Bapak ya. Yang proses belajar saja, ini yang ada di jadwal. Tapi yang untuk penugasan terstruktur dan mandiri tidak dijadwal biasanya. Tapi mereka tetap dikasih tugas gitu Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Kalau penugasan terstruktur ada tugasnya, kalau mandiri di sini mereka berarti dikasih kesempatan untuk belajar sendiri. Tapi kalau nggak belajar ya terserah mereka gitu ya. Nah, tapi kalau bentuknya seminar atau praktikum, ini langsung Bapak Ibu, langsung dipakai 170 menit. Jadi di jadwal itu langsung 170 menit ini. Per minggu per semester, itu bedanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan semacam ini, bagaimana untuk 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum, atau 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum atau praktek gitu ya. Maka cara menghitung jumlah jamnya adalah gini. Pertama, untuk yang teori 2 SKS ya. Kan aslinya mata kuliah A ini kan 3 SKS Bapak Ibu ya. Tapi dia dibagi 2, mengandung teori dan mengandung praktek. Yang teori mengandung 2 SKS, yang praktek 1 SKS atau kuliah dan praktikum. Maka yang 2 SS kuliah artinya 170 menit kali 2 yang terdiri dari 2 kali 50 menit per minggu per semester, yaitu untuk proses belajar, 2 kali 60 menit per semester penugasan terstruktur, plus 2 kali 60 menit untuk yang mandiri. Yang dijadwal hanya yang ini, 2 kali 50 menitnya. Itu ya, Bapak ya. Plus kemudian yang dijadwal berikutnya, karena dia masuk ada praktikumnya, berarti harus ada tambahan 1 SKM itu yaitu 1 kali 170 menit. Ini. Dan ini semua harus diuraikan di dalam RPS. Nah, ini caranya menerjemahkan, itu Bapak Ibu ya. Apakah memang sulit? Ya terus terang, ini yang sulit Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin kami kalau di Polinema belum mengikuti sepenuhnya dari SKS praktikum ini. Karena kami terus terang kalau ini kami mengikuti penuh, sampai jam 10 malam aja belum selesai, karena mahasiswa kami 12.500 lebih Bapak Ibu ya. Labnya aja nggak cukup. Nah akhirnya ya kami ya cuma secara eksplisit di sini kami masukkan di dalam perencanaan memang seperti ini, tetapi di dalam implementasi kami menggunakan yang 170 menit yang di bawah ini, kami gunakan yaitu 100 menit itu yang benar-benar terjadwal, yang 70 menit adalah kami anggap sebagai penugasan terstruktur gitu kami. Atau mandiri itu Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan ya. Tapi kalau menurut aturan semacam ini. Oke. Terus sekarang magang. Bagaimana dengan magang? Untuk magang kita ngikuti aturan yang ini Bapak Ibu ya. Yaitu Permendikbud yang sebelumnya nomor 123 ya. Nah, di sini karena apa? Berbunyi adalah magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang industri untuk sarjana dan program sarjana terapan. Nah, contohnya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar minimal misalnya 5 hari kerja per minggu atau 8 jam Bapak Ibu ya. Terus kalau kita setarakan khususnya dengan praktek lapangan yang sekarang adalah magang, itu adalah kita gunakan setara dengan 2.720, maka tentu saja di sini Bapak Ibu sekalian kalau dihitungkan semacam ini. Pertama,
kegiatan magang atau praktek kerja maupun SKS double SKS, berarti kalau dihitung berapa lama sih mereka itu magangnya? Nah ini Bapak ya. Kalau kita hitung satu SKS tadi adalah untuk kegiatan praktek, praktikum, dan magang adalah 170 menit, maka kalau kali 16 minggu itu ketemunya 2.720 menit seperti di dalam penjelasan tadi ya. Nah ini kalau dijamkan bagi 60, nah ini setara dengan 45 jam kurang lebih Bapak ya kita bulatkan. Nah, kita lihat bahwa kegiatan pembelajaran satu hari itu diekivalenkan dengan 8 jam. Itu Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau 20 SKS berarti berapa jam? Nah, kita lihat berarti 20 kali 45 jam. Ya, ada 900 jam, terus dibagi 8 jadi 112,5 hari. Kalau dibagi dalam satu bulan itu 20 hari kerja, karena kan minggu kan enggak Bapak Ibu ya. Terus juga Sabtu kadang-kadang enggak, berarti bisa ketemu 5,6 bulan, gitu Bapak Ibu. Ini cara menghitungnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ternyata dia kok waktunya tidak sampai 6 bulan misalnya ya, bisa sampai 5 bulan, nah karena tadi salah satunya mungkin di tempatnya dia minggunya, Sabtunya itu tetap masuk, itu dihitung Bapak Ibu ya. Atau kegiatan pembelajarannya yang dilakukan tadi di tempat magang itu 9 jam, nah itu otomatis. Itu silakan Bapak Ibu yang hitung sendiri itu ya. Itu tapi ancar-ancarnya semacam ini. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sekalian, baru Bapak Ibu membuat ini matriks kurikulumnya. Nah, di dalam setelah matriks di sini Bapak Ibu melihat ini fungsinya apa? Yang pertama supaya kita tahu bagaimana distribusi masing-masing mata kuliah per semesternya. Jadi karena apa? Untuk semester 1 dan 2 tidak boleh melebihi dari 24. Bapak Ibu ya, ini sesuai dengan Pak Permendikbud. Nah, kemudian juga kalau kita lihat total SKS-nya untuk D4 Bapak ya, kan minimal 144 gitu ya. Terus warna-warna ini fungsinya apa? Untuk ngecek apakah memang untuk yang core-nya sudah terpenuhi lebih banyak daripada yang penunjangnya. Nah, ini kalau kita lihat lebih banyak berarti sudah benar. Terus kemudian untuk melihat apakah mata kuliah yang tadi dicanangkan di dalam undang-undang masuk apa enggak, yang agama, bahasa Indonesia, dan seterusnya ini. Terus apakah juga ada mata kuliah yang lain yang memang diwajibkan? Apakah ada mata kuliah yang lain memang ciri khas daripada perguruan tingginya? Yaitu silakan. Ini adalah tahap setelah kita melakukan ini semua. Berikutnya, bagaimana dengan kita untuk MBKM-nya? Nah ini Bapak Ibu. Untuk mencanangkan perencanaan MBKM, Bapak Ibu harus nambahi lagi di sampingnya, yaitu mata kuliah apa saja yang Bapak Ibu bisa dilakukan dalam perguruan tingginya, ini Bapak Ibu ya, tapi di prodi yang lain. Nah ini. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, misalnya ya cantumkan juga di sini mata kuliahnya dan semester apa. Dan kalau Bapak Ibu melakukan yang non perguruan tinggi seperti tadi magang, cantumkan juga. Nah, inilah maksudnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perencanaan Bapak Ibu mengembangkan dari yang ini ya, ditambahkan dengan yang MBKM. Jadi kalau Bapak Ibu merancang semacam ini, berarti Bapak Ibu sudah mempunyai rancangan untuk MBKM. Jadi tidak hanya ini aja. Oke. Nah, setelah itu daftar mata kuliah kalau kita yang lama seperti ini, yang baru kita gunakan ini Bapak Ibu ya. Untuk khususnya vokasi ya. Kalau untuk vokasi harus dijelaskan praktek dan teorinya. Baik dalam SKS maupun dalam jamnya. Untuk apa? Untuk menghitung apakah memang benar dia memang vokasi gitu ya. Kalau nanti ternyata teorinya memang banyak jamnya, lebih banyak daripada prakteknya ya otomatis bukan vokasi lagi gitu ya. Itu salah satu contoh. Ini enggak. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Lutfi. Kita masuk ke sesi diskusi. Saya tadi tertarik Pak, pertama mengenai 3 SKS yang tertulis 2 SKS tambah 1 SKS praktikum. Iya.
Yang praktikum itu 170 menit. Iya, betul. Apakah itu benar-benar harus dilaksanakan atau tidak? Ya, tadi seperti Kalau saya ceritakan itu. tadi Bapak katakan prakteknya ya hanya 2 SKS itu saja. Ini kalau sampai melakukan 70, wah nggak cukup waktunya. Yang 12.000 sekian mahasiswa. Itu. Dan apakah tetap tertulis 3 SKS Pak atau 2 SKS saja? Dan ini kan terkait dengan pengakuan yang nanti ujung-ujungnya ke upah. Kayak gitu Pak. Nah, ke honor. Apakah di kurikulum kita tulis 3 SKS, kemudian jika dilaksanakan akan maaf kata dibayar dengan honor 3 SKS. Tapi pelaksanaan 2 SKS saja kah atau bagaimana? Nah, saya kira itu yang penting kita ketahui juga diperjelas hari ini. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama 3 orang. Kami persilakan baik Bapak Ibu yang daring maupun yang luring. Untuk sesi pertama ini kami buka. Silakan saya, Pak Budi. Pertama ada Ibu Ya, saya. Ya, saya Nina Pak Seri. Budi. Joe Henry, Pak Budi. Yang kedua Pak Jolengi. Ya, saya. Satu lagi, Saya Pak Budi. saya siapa? Pak Jolenri udah tadi masuk. Saya sudah ya Pak Budi. Pak Ministeri. Yang ketiga siapa? Ya, ya. Masih 2. Baik, nanti yang satu lagi menyusul. Kita berikan kesempatan pertama sekali kepada Ibu Irma Naseri dari Persilangan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Budi Indra Sahdewa dan juga yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini Bapak Lutfi, Pak Jayanto. Selamat siang Pak. Dan gimana kabarnya Bu? Ya, baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Lutfi karena paparannya sangat luar biasa. Baik, yang pertama ya Pak. Pak Lutfi, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana mensiasati ya tadi ya agar kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa kita yang sedang mengikuti PKL, ya PKL artinya agar menjadi maksimal. Yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya selama PKL itu kita harapkan ada kompetensi-kompetensi mungkin yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi itu tersebut. Apakah dia di semester berapa misalnya, ya? Karena realitas selama ini, karena kita juga dosen pembimbing, kita melihat dari laporan PKL mahasiswa itu hanya sebatas mungkin mereka hanya artinya ya menginput atau mengentry data ya nasabah seperti itu, sehingga tidak ada kelihatan suatu kompetensi yang sesuai dengan mungkin mata kuliah yang ada di prodi kita gitu ya. Kebetulan kita di sini saya dari prodi D4 perbankan syariah. Jadi belum ada saya lihat relevansi daripada kompetensi yang mungkin yang dilakukan atau didapatkan oleh mahasiswa selama PKL, baik itu dari sisi pengetahuan maupun skill yang kita harapkan mungkin itu ada keselarasan ya tadi ya. Itu yang pertama, agar mungkin manajemen kita di sini juga dapat mengambil langkah-langkah strategis agar pengalaman dan pengetahuan dan skill mahasiswa selama PKL ya mungkin katakanlah berapa selama 1 semester atau 3 bulan atau berapa bulan misalnya itu dapat maksimal. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua itu berkaitan dengan SKS. Tadi Bapak sebutkan jika satu mata kuliah itu memiliki 3 SKS, itu 2 SKS teori, 1 SKS itu adalah praktik ya. Nah, di dalam kalau di Polinema sendiri misalnya ini satu mata kuliah yang memiliki 3 SKS itu apakah di-split ya? Di-split itu dia jelas secara eksplisit tertera misalnya mata kuliah akuntansi apa gitu ya, ada praktek akuntansi, dia sendiri mata kuliah atau digabung. Nah, mungkin ini berkaitan dengan
penjabaran daripada mata kuliah itu sendiri. Itu apakah dia teori atau praktek, sehingga jelas dia gitu ya. Jadi bagi mahasiswa juga tahu bahwa ini adalah mata satu SKS adalah mata kuliah untuk praktikum misalnya ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tadi berkaitan dengan MBKM ya Pak. Mata kuliah artinya di sini ya, selama mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah yang ada di prodi lain, baik itu di dalam suatu institusi sendiri atau internal, atau ke perguruan tinggi lainnya, ataupun yang non perguruan tinggi, misalnya ke industri ya. Selama MBKM ini, bagaimana ya mungkin pihak manajemen nanti mensinkronisasikan kompetensi atau mata kuliah yang ada di dalam internal prodi itu sendiri lintas prodi lain, sehingga dia ada suatu keselarasan, kesinambungan mata kuliah yang ada di prodi mahasiswa itu sedang kuliah atau belajar, ataupun juga misalnya ke non perguruan tinggi. Langkah-langkah apa yang harus diambil pihak manajemen agar ini semuanya bisa lintas prodi ya, mata kuliah yang mungkin akan diambil selama mahasiswa MBKM bisa sinkron ya, maupun juga dengan pihak industri. Jadi 3 pertanyaan itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, matur nuwun sangat Pak Lutfi. Terima kasih Pak Budi, terima kasih. Sami-sami Bu. Monggo Pak Juhendri. Pak Juhendri, tolong di unmute. Silakan Pak Jul. Terima kasih. Iya. Unmute. Ya. Kalau menarik. Suaranya putus-putus Pak ya, nggak begitu dengaran. Kali untuk barometer. Suaranya putus, nggak kedengaran, Pak. Putus tuh. Mengapa Jul? Suaranya terputus-putus. Di chat aja kalau misalnya. Iya. Di ketika chat aja Pak Jul. Di chat aja kalau memang terputus-putus ini. Silakan. Jadi saya tak jawab ini dulu Pak ya, sambil Pak Juhendri melalui chat gitu ya Pak ya. Silakan. Bisa langsung saya jawab Pak. Pelajaran untuk vokasi. Pak Jul di chat aja, kemudian Pak Lutfi silakan Pak langsung menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Pak Budi tadi ya, pertanyaannya tadi ini sama dengan yang dengan Bu Ermina ya Bu ya. Jadi sudah tercover, jadi sekaligus saja begitu Pak Budi ya. Ini luar biasa Bu Ermina ini. Ini cocok dari narasumber aja Bu. Maaf, banyak sekali pertanyaannya. Wah enggak, ini luar. Nanti ngetes saya ini Pak Bu Ermina ini. Bagus sekali pertanyaannya. Dan yang pertama, ya jadi kalau saya lihat ini bagaimana mensiasati agar tadi kompetensi yang diterapkan pada saat mahasiswa mengikuti PKL, istilahnya sekarang magang Bu ya, jadi kita ganti PKL dengan magang karena supaya ada dasarnya sesuai dengan apa Permendikbud nomor 3 tahun 2020 gitu ya, agar maksimal. Dan memang betul Bu ya, jadi realitas ini mohon maaf ini juga terjadi di tempat saya Bu, sama ya. Jadi kadang-kadang itu mohon maaf dia dari akuntansi atau dari kami juga ada keuangan, kadang-kadang ditempatkan itu bukan sesuai dengan kebidangannya. Tapi itu yang selama saat ini Bu ya, yang ini yang masih 3 bulanan ini kayak gitu ya. Dan ini pun akhirnya kami juga memikirkan itu karena kami SKS-nya masih 6 Bu, jadi masih nggak begitu bermasalahkan ya. Nah, tapi dengan adanya perubahan ke arah 20 SK, kami juga memikirkan, nah, ini serius ya, kan nggak mungkin Bu ya. Jadi yang dari 6 dengan 20 itu yang berapa kalinya, ini kan harus diseriusi. Nah, oleh sebab itu, akhirnya kami dari pihak khususnya manajemen, khususnya dalam ini adalah dari pembantu direktur 1 Bu ya, nah, ini membuat pedomannya, membuat rambu-rambu. Nah, rambu-rambu yang kami pakai, yang pertama adalah terkait dengan syarat. Nah, ini persyaratan Bu ya. Jadi supaya nanti benar-benar dari hasil magang di sini bisa menunjang capaian pembelajaran lulusan yang sudah dicanangkan, apalagi menggantikan beberapa mata kuliah tadi,
maka harus ada pedomannya. Tuh. Nah, itu yang pertama. Di dalam pedomannya, salah satunya juga bahwa harus ada kerjasama dengan pihak di tempat magangnya. Nah, ini jadi repot memang, terus terang ini repot. Nah, akhirnya apa? Terus terang, kalau prodi saja kami nggak sanggup. Harus ada bantuan dari institusi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu, ini mohon maaf, ini baru kami terapkan yang semester ini loh Bu ya. Soalnya sama kami baru sekarang ini baru kami putuskan juga. Jadi baru mau diimplementasi masih mau loh Bu ya. Jadi belum berjalan belum masih mau ini. Jadi sekali lagi masih mau diterapkan ini ya. Karena pedomannya itu baru 2 minggu yang lalu jadi Bu. Tapi sudah dimulai. Ya, itu sama aja kita nasibnya sama kan ya. Ya, karena masih baru jadi. Nah, tapi kami dalam pembahasan kemarin, kami juga mengundang dari khususnya dari Kemendikbud, ya, terus dari perwakilan beberapa khususnya yang sudah menerapkan, gitu ya. Salah satunya yang sudah menerapkan itu adalah dari UGM, Bu. Terus terang kami kemarin juga mengundang dari UGM, gitu ya. Karena dia juga salah satu tim penyusunnya juga. Karena kebetulan teman saya juga, gitu, yang satu tim sebelumnya, gitu. Nah, akhirnya bisa menceritakan. Nah, karena apa? Kalau kami tidak ada bandingannya kan nanti repot ya, kalau kita ngarang sendiri. Nah, akhirnya di dalam pedoman itu kami masukkan, yaitu beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah bahwa untuk bisa melaksanakan magang yang terkait dengan yang 6 bulan, yaitu pihak jurusan harus menentukan capaian pembelajaran apa yang harus mereka dapatkan nanti selama dia melakukan magang. Dan dia bisa dikonversikan ke mata kuliah apa saja. Nah, itu salah satunya. Nah, setelah itu baru kemudian kami menerjemahkan berikutnya, syarat yang kedua adalah harus ada yang sudah kerjasama. Nah, di dalam kerjasama ini akhirnya apa? Ini lebih mudah. Pertama, kami karena di dalam penentuan pembimbing, jadi mohon maaf, pembimbingnya kan harus ada 2. Dari pihak kami dan dari pihak khususnya industrinya atau tempat magang. Nah, kita harus ada konfirmasi, tugasnya pembimbing kita itu apa, terus pembimbing yang di sana itu apa. Sampai dengan penilaian, sampai dengan pengujian. Karena tadi nilainya yang besar. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu, di dalam konfirmasi tadi, akhirnya kami meminta, yang kami minta adalah dari pihak khususnya tempat magang kami, soalnya kami juga ada Bu yang dari bank. Kami juga banyak yang di bank ya, karena ya kami juga ada keuangan kan. Salah satunya adalah yang pegang adalah yang saat ini sudah kerjasama dengan kami, yang saat ini mensupport, mohon maaf ya. Saat ini kan kami otomatis kalau Politeknik kan mesti ada hubungannya dengan bank ya Bu ya, untuk pembayaran SPP, UKT itu loh Bapak Ibu ya. Nah, itu sangat mudah akhirnya. Mereka mau di kasarannya tanda petik ya, mau mereka agak diatur sedikit mau. Kalau nggak gitu nanti dipindahkan aja nanti uangnya ke bank lain. Karena apa? Bank yang antri banyak di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akhirnya yang kami lakukan semacam itu. Bahwa kami kalau menempatkan di sana, kami minta minimal harus ada ini. Harus capaian ini harus bisa didapatkan dari sana. Terus kemudian untuk yang tidak bisa didapatkan dari sana, bisa kami juga dapatkan, bisa diberikan juga oleh dosen pembimbingnya. Nah, sehingga ada kerjasama di situ, sehingga kami akhirnya ada pembekalan juga. Nah, juga ada pemberian tambahan-tambahan dari pembimbingnya akhirnya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang kami sementara ya, di pedoman kami yang buat itu semacam itu yang akan dilaksanakan. Ini masih akan, sekali lagi Bu ya. Ini masih akan. Jadi belum dilaksanakan real, belum. Masih akan. Baik, sudah dimulai. Tapi pedomannya sudah jadi, Bu. Jadi ini yang masih akan. Kapan ya implementasinya ya, Pak Lutfi ya? Ya, nanti kalau sudah benar-benar dilaksana saya ceritain lagi, Bu Ermina. Nah, itu upaya kami, Bu ya. Karena kalau kita nggak melakukan itu kan sulit ya, terus terang. Terus mohon maaf, kami juga memanfaatkan untuk yang industri, kami manfaatkan alumni yang sudah punya jabatan. Nah, ini terus terang, itu lebih mudah ternyata. Karena kalau alumni yang apalagi mereka sering merekrut di tempat kami, itu tambah senang mereka. Oh, jadi mereka nanti memudahkan mereka khususnya untuk mengarahkan. Jadi kami memang membutuhkan yang kayak gini. Jadi membantu kami kayak gini. Tapi ada syaratnya.
harus sudah diberikan ini gitu nanti. Nah, akhirnya klop Bapak Ibu kayak gitu. Nah, itu strategi kami yang kedua gitu ya Bu ya. Supaya tadi kompetensinya atau jam belajarannya tercapai. Nah, harapan kami memang itu supaya maksimal. Mudah-mudahan. Nah, ini karena masih belum Pak ya, masih coba ini. Nah, itu yang pertama pertanyaannya Bu Ermina ya. Nah, yang kedua, ini sama dengan yang pertanyaan Pak Budi tadi. Jadi kalau mata kuliah anggap aja tadi 3 SKS yang terdiri atas ada 2 SKS teori, 1 SKS untuk praktek atau praktikum gitu ya. Nah, apakah kami di-split? Nah, sekali lagi di tempat kami itu ada 3 jenis ya. Ada mata kuliah yang murni teori, ada mata kuliah yang murni praktek atau praktikum, dan ada mata kuliah yang gabungan. Nah, ini. Nah, kalau yang mata kuliah ada bunyinya belakangnya praktikum apa, itu pasti murni praktek kalau kayak gitu, atau murni praktikum. Nah, tapi kalau mata kuliah yang contohnya ya, sebagai contoh Bapak Ibu ya, kalau kita gunakan misalnya contohnya kami mata kuliah untuk misalnya ya, akuntansi keuangan menengah gitu ya, itu sebenarnya kami gabungan. Nah, di dalam gabungan ini akhirnya misalnya dia 3 SKS. 3 SKS 3 jam, bukan 3 jam. Kami ada yang 5 jam, Bapak Ibu. Nah, itu caranya. Kenapa kok bisa 5 jam? Nah, itu kami breakdown-nya dari tadi. Yang tadi yang asalnya yang 2 SKS itu adalah murni teori, sedangkan yang 1 SKS ini tadi adalah menyangkut praktikum. Nah, pelaksananya barengan. Sekali lagi praktikum kan tidak harus mereka harus terpisah, itu enggak. Kecuali kalau yang benar membutuhkan lab ya. Nah, khusus yang ingin dilakukan di sini adalah bahwa prakteknya itu bisa dilakukan di dalam kelas, maksudnya gitu. Tidak membuat mereka harus memasuki lab tersendiri. Tapi kalau mata kuliah yang belakangnya diawali dengan praktikum, maka harus masuk lab. Kalau di tempat kami kayak gitu. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang kebijakan yang kami lakukan semacam itu. Sehingga dengan demikian, tentu tetap kita mengacu seperti tadi, tidak bisa dipisahkan misalnya, misalnya tadi ya, ada 2 SKS teori, 1 misalnya praktikum, misalnya. Hanya dilaksanakan 2-1, tidak boleh kami. Tadi nanti jadi 2 SKS lagi balik. Jadi 2 SKS teori aja nanti gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk perkara upah, nah ini kebijakan kembali Bapak Ibu ya. Terus terang kami ya, kalau kami BLU ya memang lebih fleksibel. Jadi kami membedakan khususnya antara memang tadi Bapak Ibu ya, antara yang teori dan praktikum memang kita agak bedakan sedikit. Nah, ini yang tergantung kebijakan, saya nggak bisa ceritakan lain kebijakan ya. Nanti ternyata di Politeknik Negeri Medan lebih banyak uangnya nanti daripada kami. Wah, nanti saya tambah iri nanti. Iya, kesannya Medan kan uangnya kan banyak itu. Nah, itu sehingga sekali lagi mata kuliahnya sebaiknya kita bagi semacam itu. Kami ada alasan juga mengapa kami bagi semacam ini. Selain untuk keperluan terkait dengan tadi ya, untuk menambah porsi daripada praktikum supaya lebih banyak, kami juga kepentingan untuk bahan PT Bu aslinya. Iya, kalau nggak bahan PT kayak gini nanti tadi kerepotan Bapak Ibu, kita nggak bisa mencapai yang maksimum. Makanya di akuntansi kami kan A semua Bu ya. Nah, ini salah satu ya strateginya kayak gini. Ya, kita gunakan dua-duanya lah ya. Terus kemudian berikutnya untuk yang pertanyaan ketiga ya, yang FBKM. Nah, untuk mengambil prodi lain atau di PT lain, bagaimana pihak manajemen mensinkronkan? Nah, ini ya, langkah-langkahnya seperti ini Bu ya. Ini memang tugas manajemen kalau ini terus terang Bu ya. Kalau tanpa dari pihak atas kita nggak bisa melakukan sendiri. Nah, kami dikumpulkan pada saat itu semua di rapat rapat pimpinan gitu ya. Dan di dalam rapat pimpinan karena ada IKU dari Bapak Direktur kami dengan pihak kementerian, ada kewajiban bahwa kita harus melaksanakan ini. Nah, akhirnya ya kita harus kesadaran. Nah, minimal kalau soalnya tadi magang itu nggak dianggap Bapak Ibu terus terang. Di dalam penilaian IKU itu magang sudah otomatis nggak dianggap ya. Yang dianggap itu yang lain soalnya di situ. Nah, oleh sebab itu akhirnya kami harus melaksanakan. Nah, dengan demikian yang pertama, khusus yang mengambil prodi lain, maka kami pada saat rapat itu silakan masing-masing prodi membicarakan. Nah, mana yang bisa bekerja sama, mana yang tidak. Contohnya kami nggak mungkin bekerja sama dengan mesin ya, atau listrik ya nggak mungkin ya. Mas akuntansi ambil listrik kesetrum nanti.
akuntansi listrik. Nah, itu demikian juga dengan listrik nggak mungkin ke akuntansi gitu ya. Nah, karena apa? Sesuai dengan canangan yang dimasukkan oleh pihak kementerian bahwa harus menunjang capaian pembelajaran lulusannya, tidak boleh menyimpang kan gitu ya, Bapak ya. Nah, sehingga dengan demikian kami bisanya dengan apa? Salah satunya dengan administrasi bisnis. Contohnya ada beberapa mata kuliah tertentu, misalnya komunikasi gitu aja ya, Bu ya. Komunikasi bisnis bisa kami lakukan di sana. Misalnya ada mahasiswa yang memang berkeinginan misalnya ya ingin tahu lebih banyak ya, karena di administrasi bisnis mungkin mereka ingin lihat suasana yang baru, gimana sih misalnya komunikasi bisnis yang ada memang benar-benar ya di jurusan administrasi bisnis misalnya gitu ya, itu silakan kita pakai semacam itu. Atau kebalikannya, dari administrasi bisnis ingin belajar akuntansi, boleh. Karena di administrasi bisnis kan ada akuntansi juga ada kan di situ ya, misalnya kayak gitu. Bisa diambil karena apa? Mereka melihat kalau yang akuntansi yang ngajarkan orang akuntansi pasti biasanya lebih hebat. Nah, misalnya dia ingin itu, silakan. Nah, akhirnya apa? Kami antar prodi menentukan mata kuliah apa saja yang bisa diambil di antara mereka. Nah, termasuk persyaratan supaya ngeklopkan tadi, supaya nggak jadi masalah di belakang. Nah, itu yang kami lakukan. Sehingga langkah-langkah ini, Pak Lutfi, ngapunten Bapak, ngapunten. Ya, Pak Lutfi, barangkali kalau misalnya akuntansi masih untuk lintas prodi itu bisa mungkin ke komputer gitu ya, karena mungkin di akuntansi ada komputer akuntansi, seperti itu bisa ya, ini ya kira-kira ya. Bisa, tapi kan juga ada pemrograman gitu ya. Kami juga ada pembuatan pemrograman, itu dengan TI bisa. Ya, seperti itu. Ya itu makanya tinggal kerjasama, makanya itu kami akhirnya antar prodi itu saling ngomong bareng lah gitu Bu ya, mana saya yang cocok dengan ini yang cocok. Nah, yang bisa ya itu aja, berarti nggak mungkin yang ke prodi yang lain. Jadi tidak dibebaskan misalnya Ibu dari misalnya tadi ya keuangan dan perbankan dibebaskan bisa memilih misalnya bisa milih sipil, bisa milih misalnya mesin, bukan kayak gitu. Ya. Tapi yang masih dalam ranah capaian pembelajarannya tadi. Gitu ya Bu Hermina ya. Sudah sekali lagi ini langkahnya adalah harus dari pihak institusinya dulu Bu. Baru kalau itu sudah ditetapkan, karena apa? Kadang nggak bisa ya antar prodi ngatur sendiri kan nggak bisa Bu ya. Nah, tapi kalau dari pihak kebijakan di atas karena harus ada SK-nya nanti. Dari kebijakan atas harus melakukan ini, akhirnya bawah kan harus melaksanakan gitu ya. Kalau melaksanakan tadi ditumbuhkan bareng. Nah, termasuk semesternya kita tentukan Bu ya. Semester berapa mereka yang bisa ngambil dan seterusnya. Itu kita atur semua. Gitu Bu Armaina ya. Jadi matur nuwun Pak Lutfi. Terus apa nih? Jadi narasumber di tempat saya. Ya, mungkin masih terkait dengan pertanyaan tadi. Gimana Pak Budi? Jadi ada tidak semua mata kuliah harus ada tercantum judul praktikumnya ya Pak berarti ya. Iya betul. Jadi kan kita menggarisbawahi untuk mempertahankan istilah vokasi. Terkesan tadi semua mata kuliah harus ada judul mata kuliah praktikumnya. Sementara kalau memang kita melihat praktik itu bisa juga di kelas dan sebagainya, ya tidak semua mata kuliah harus ada mata kuliah praktikumnya, begitu ya Pak ya? Iya, jadi memang ini Pak kemarin yaitu strategi kami dalam ini, mohon maaf Pak ya. Soalnya terus terang kadang-kadang asesor BAMPT itu kan kadang-kadang ini kok mata kuliahnya biasa tapi kok nggak praktikum, bisa praktikum semua gitu loh Pak ya. Nah, akhirnya kami membuat mata kuliah juga yang bunyinya ada praktikum. Gitu ya. Nah, supaya apa? Nanti kalau sudah benar-benar kalau mata kuliah itu di dalamnya ada kata praktikum, maka pasti 100% praktikum itu, Pak. Ya, gitu. Itu tadi. Tapi kalau mata kuliah yang tidak belakangnya praktikum, bisa pakai dua-duanya, bisa murni teori atau bisa campuran teori dan praktikum. Gabungan. Iya. Tolong diperjelas Pak, maksudnya tidak harus semua mata kuliah ada judul mata kuliah praktikum ya kan Pak? Misalnya memang tidak ada ketentuan. Jadi sekali lagi Pak Budi ya, penamaan mata kuliah itu tidak ada khususnya ketentuan baku Pak ya. Nah itu kan otonomi dari perguruan tingginya. Nah tapi kami menggunakan strategi tadi Pak supaya kami akreditasinya juga bagus gitu ya, supaya juga kelihatan penuh bahwa itu untuk membedakan 3 jenis mata kuliah tadi Pak ya. Maka kami tetap juga menggunakan kata praktek atau praktikum untuk beberapa mata kuliah yang memang 100% praktik gitu Pak. Baik. Contohnya kami ada praktek perpajakan gitu ya. Praktikum perpajakan ya isinya ya khusus untuk praktek pajak aja. Ada juga pengantar perpajakan ya khusus berarti itu full kayak gitu. Itu Pak ya, itu contohnya aja. Baik, makasih.
Baik, Ibu Bapak sekalian, bersama kita di sini juga ada, Mau tanya Pak, boleh Pak? ya, kita masuk ke sesi kedua pertanyaan. Sebetulnya bersama saya ada Pak moderator kita dari Prodi 4 Perbankan Syariah, samping saya Pak Rizal Agus kan. Silakan. Karena ini udah borongan katanya lanjut aja lah Pak katanya. Jadi Diborong Pak Budi. saya memoderatorkan sesi kedua ini. Pertama tadi Ibu apa tadi sana? Bu Dina. Bu Dina, Ketua P3I Ya. Mas Bapak Pak ya. Nah, kemudian di kirinya ada Bu Sisilawati, yang terakhir Pak Rizal Agus. Kami persilakan pertama Bu Dina, silakan. Terima kasih Pak Budi. Sebagai senior saya nih ya Pak Lutfi, Pak Budinya nih. Senior semua ini Pak, Pak Budi, Pak Rizal, ya Pak Jantianus, Pak Joni, Bu Eni ya, juga Pak Paino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Pak di daring. Sebelumnya dulu sering di Brastagi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Kelihatannya Bu ya. Karena Pernah ke Malang juga ya Bu kelihatannya ya. Pernah Bu ke Malang? loh, dalam acara yang resmi loh ya Pak ya. Ini kawan-kawan saya udah pada itu Pak, lain-lain itu pikirannya. Iya. Cepet habis Bu ya. COVID-19 Iya Pak. Ya, biar bisa ketemu di sana. Ibu juga Ya bisa begini ketemu. Pak, mungkin ada 3 pertanyaan saya nih Pak. Silakan Ibu. Yang pertama, tadi kan Pak ada disebutkan tentang mata kuliah yang murni teori. Sebenarnya Pak, kalau dalam filosofi keilmuan, apakah memang Pak misalnya seperti pengantar bisnis, pengantar manajemen, apakah itu bisa dikategorikan semuanya teori? Ataukah mungkin seperti tadi dicampur gitu ya Pak, ada 2 SKS yang teori, yang satu lagi praktek. Apakah memang harus dipaksakan seperti itu di Politeknik, ataukah memang karena dia masih pengantar ya sesuai memang dia pengantar gitu, jadi sifatnya lebih kepada mungkin interaksi gitu ya Pak antara dosen ke mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua Pak, tentang teknis pelaksanaan MBKM, tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan kalau mahasiswa itu akan artinya kami berembuk bersama dengan prodi yang lain untuk membahas mana-mana mata kuliah yang bisa diambil untuk mahasiswa itu bertukar gitu Pak. Tapi ketika pelaksanaan, apakah seluruh mahasiswa itu Pak wajib untuk mengambil mata kuliah di prodi yang lain gitu Pak, ketika MBKM ini diterapkan, ataukah apa ya pelaksanaannya gitu ya Pak? Kalaupun misalnya separuh mahasiswa sudah melaksanakan MBKM, kemudian yang separuh lagi belum, apakah semua itu harus dilakukan walaupun sesuai jadwal atau pengaturan jadwalnya di prodi itu seperti apa gitu ya Pak? Ya, kemudian yang ketiga Pak, kalau di D3 Pak itu kan ada selama ini praktek kerja lapangan Pak. Mungkin kalau di MBKM ini istilahnya menjadi magang gitu ya Pak. Ya. Mereka apakah tetap akan membuat tugas akhir gitu ya Pak, ataukah hanya berbentuk laporan setelah mereka melakukan magang tersebut gitu Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertanyaan dari Bu Susilawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak Lutfi, saya Susilawati, dosen akuntansi. Iya, terima kasih Bu Susilawati. Jadi tadi sebagian udah disampaikan Bu Dina sih Pak. Coba mungkin ke ini ya, kalau saya berpikir itu kan program MBKM itu ada 8 pilihannya Pak. Itu kan saya berpikir selama ini setelah dapat materi-materi lah ya dari sharing-sharing dengan teman-teman atau dari kampus-kampus lain, itu kan sifatnya pilihan. Jadi kesiapan kita mau menerapkan yang mana dari ke-8 itu. Kemudian yang kita siap itulah yang kita ketawarkan
ke mahasiswa gitu ya Pak. Jadi misalnya berarti itu bisa berubah ya Pak tiap semester atau tiap tahun sesuai dengan kesepakatan. Misalnya mengambil mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi lain. Itu sudah disepakati lah misalnya mata kuliahnya A, B, C, D, E, F gitu ya. Itu kan tidak semua mahasiswa berminat mungkin Pak. Ada yang berminat, ada yang enggak. Tapi kan memang untuk lebih mudahnya prodi ini mengatur, kita kan memang harus menentukan ya. Enggak mungkin kita memberikan pilihan bebas kepada semua mahasiswa. Itu jadi repot juga kita kan Pak. Nah itu selama ini kan di Polmed itu satu kelas itu sekitar 24 gitu ya Pak ya, sampai 30 itu jumlah mahasiswanya. Nah terkait dengan pelaksanaan kalau misalnya dilakukan program MBKM ini berupa mahasiswa belajar di prodi lain, itu kalau misalnya tidak cukup orangnya cuma sedikit misalnya, apakah ditumpangkan dengan mahasiswa di prodi tersebut yang sedang berjalan? Itu kira-kira gambarnya seperti apa ya Pak? Saya ini memang orangnya teknis Pak, langsung mikir teknisnya nanti gimana ya gitu Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut Pak Rizal Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dr. Lutfi yang terhormat dan para dosen sekalian, moderator, Pak Budi, Dr. Budi Indra Sadewa. Jadi mumpung saya belum jadi moderator, biar saya nanya dulu Pak. Karena ini Pak Lutfi, saya ini kayaknya semakin bingung juga ini kampus Merdeka ini, karena baru inilah kalinya merdeka, selama ini nggak merdeka saya. Temennya banyak Pak yang bingung Pak. Jangan Ya Pak. Gini, jadi yang lalu saya ada diundang oleh Pak Joni gabung di program D3, mengundang para alumni kita D3 juga yang sudah bekerja lama, ada yang sudah 26 tahun. Salah satu keluhannya itu bahwa untuk PKL, praktek kerja lapangan, dia mintanya dihapuskan pula ini. Jadi saya bingung kan. Gara-garanya menurut dia, itu yang seperti yang dikatakan Ibu Ermina Seri tadi. Jadi PKL itu dia hanya disuruh-suruh memfotokopi, kemudian dan lain-lain, yang tidak urgen, yang tidak mendapatkan kompetensinya. Jadi paling-paling dia nanti membuat laporan bisa pelajaran bahasa Indonesia di situ berperan, karena dia titik koma diajari, nggak boleh begini begitu. Nah ini itu satu keluhan dia, dan saya bilang ya itu nggak bisa karena ini peraturan negara harus ada PKL, dan sekarang itu disebut magang kan, dan memang sebetulnya magang ini pun berguna juga bagi mahasiswa ini yang kalau menurut saya gitu. Nah jadi memang menurut saya juga nih Pak, dengan model yang baru magang ini kan 6 bulan. Ya, jadi faktanya di lapangan nanti ya perusahaan itu agak sulit juga ngasih 6 bulan dari hati sanubarinya yang paling dalam. Karena dia pura-pura aja ngasih gitu kan, udah dia dikasihnya lah kerjaan fotokopi gitu. Nah, ini kurang ada koordinasi antara harapan dikti dengan dengan stakeholders industri. Kayaknya di Indonesia terjadi seperti itu nih gapnya. Nah ini jadi menurut saya ini apakah memang boleh nih Pak Lutfi, satu industri itu atau misalnya mahasiswa magang itu dia 6 bulan, tapi dia misalnya 2 industri gitu, dan ada juga dia sekarang mahasiswa itu kepingin juga dia ada industri itu yang memberi iming-iming berbayar pula gitu. Nah ini saya bertanya ini, apakah boleh misalnya mereka itu 3 bulan di 2 industri ya, sehingga laporannya bagaimana? Apakah bisa laporannya satu? Kemudian kalau untuk anak perbankan syariah, apakah boleh dia misalnya dia PKL di bidang yang non syariah? Misalnya di Inaluntu itu ada menawarkan juga misalnya untuk PKL atau magang berbayar gitu. Ada anak-anak itu yang kepingin juga gitu. Jadi dia program studi syariah,
tapi kepengen dia di konvensional di keuangan ya secara umum. Ya, dia bisa di situ 3 bulan misalnya. Nah, ini pertanyaannya di situ Pak Lutfi ya. Kemudian yang satu lagi, ini ada 2 soal ya. Macam ujian juga nih Pak. 2 soal. Ibu Hermina tadi 3 soal, saya 2 aja Pak. Ini hujan deras ini Pak. Saya tak pindah dulu ya. Satu lagi ini Pak, mengapa tadi udah lupa lagi saya. Ini soal. Jadi tentang apa tadi udah lupa pula. Inilah Pak, usianya udah bukan imut-imut lagi, udah amit-amit. Nanti saya lanjutkan lagi satu soal lagi Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya harap dimaklum Pak ya. Baru 15 tahun. Ya, baik Ibu Bapak, mari kita dengarkan jawaban Pak Lutfi. Kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini mohon maaf di sini hujan deras sekali Pak ya. Jadi malah nggak begitu kedengaran suaranya. Jadi saya menjawab dulu dari Bu Dina ya. Tadi terkait dengan mata kuliah yang murni teori, contohnya pengantar bisnis, pengantar manajemen, apakah harus dipaksakan ini ya tadi ya, apalagi di sini pengantar. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk terkait dengan khususnya bagaimana kita membagi daripada teori dan praktikum. Yang pertama, kami lebih mempercayakan pada dosennya terus terang. Karena dosennya kan yang lebih tahu kan Bapak Ibu ya. Nah, kan dia yang mengajarkan ya bagaimana khususnya terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah, terus kemudian tentunya memang lebih condong kalau pengantar itu namanya pengantar ya. Memang cenderungnya adalah teori kalau di tempat kami kayak gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya mata kuliah tidak ada kata pengantar di belakangnya, biasanya bisa gabungan. Nah, tapi sekali lagi ini adalah kebijakan di Bapak Ibu sekalian. Sehingga mengapa kami biasanya kalau pada saat pembahasan kurikulum atau revisi kurikulum, sekalian aja kan masing-masing dosennya kan ada di situ. Kalau memang misalnya di sini ya, contohnya ini manajemen gitu aja ya. Apakah mata kuliahnya tidak dikasih pengantar langsung aja, mata kuliah manajemen gitu aja, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tahu khususnya di bidang tersebut ya, dalam arti di sini adalah dosennya. Nah, oleh sebab itu kami tidak selalu memaksakan, tetapi kami mencoba setelah semuanya kumpul, setelah memasukkan semua, kita nanti di pihak jurusan atau prodi itu akan melisting. Setelah kita kumpulkan semua, kita bagi SKS, kita bagi jamnya, oh ternyata kok masih kurang ya, ini ya, kayak gitu. Akhirnya didiskusikan lagi gitu ya. Makanya kembali lagi ke kebijakan. Karena apa? Kalau semuanya diserahkan kepada dosennya, juga nanti nggak ketemu gitu ya Bapak Ibu ya. Atau diserahkan prodinya sendiri, kita dipikir maksa gitu kan ya. Nah akhirnya ya konfirmasi bareng-bareng. Jadi kalau di Pulinema itu bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Karena apa? Tujuan kami sekali lagi tadi, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita memang vokasi, itu yang pertama. Kemudian tujuan kita yang kedua adalah supaya kita dalam akreditasi tetap nilainya bagus, ya gitu kan ya. Jadi banyak hal Bapak Ibu sekalian yang kita masukkan. Kemudian yang ketiga yang adalah strategi dari dosennya tadi. Itu Bu Dina ya yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk teknik pelaksanaan MBKM, mana-mana mata kuliah yang bisa diambil, apakah semua mahasiswa wajib, tidak wajib ya. Jadi kami tidak boleh mewajibkan. Kalau kita mewajibkan berarti kita bertentangan dengan yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Karena di situ distatekan bahwa kita hanya wajib menyediakan, tapi kita tidak mewajibkan mahasiswa menempuh. Nah, ini Bapak Ibu. Sehingga Pak mahasiswa di situ sukarela, ada kata sukarela tadi itu loh. Nah, sehingga kami akhirnya ada mata kuliah pilihan. Karena apa? Kami membagi dua. Untuk mahasiswa yang tidak ingin mengambil MBKM, dalam arti yang mata kuliahnya tadi ya, MBKM kan macam-macam tadi ya, tapi ini khusus mata kuliah Bapak Ibu ya, yang tidak ingin mengambil mata kuliah di luar prodinya sendiri, maka kita juga kasih pilihan, maka dia harus menempuh di dalam dengan mata kuliah ini gitu ya.
Tapi mereka yang menempuh mata kuliah di prodi lain, ya silakan. Tapi untuk mata kuliah ini gitu. Akhirnya kami bagi semacam itu. Kalau nggak gitu kita repot, Bapak Ibu. Plus mereka yang ingin mengambil mata kuliah di luar prodi kita sendiri harus memenuhi beberapa kriteria dan dilakukan seleksi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa ya tadi, jangan membebaskan semua mahasiswa nanti pusing sendiri Bapak Ibu. Ya pusing terima, ya pusing keluar gitu ya. Nanti kalau keluar banyak sekali, nanti dosennya juga bingung nanti Bapak Ibu ya. Sehingga inilah yang perlu kita konfirmasi, khususnya dengan prodi yang lain dia bisa menerima berapa orang gitu ya Bapak Ibu ya. Terus apakah nanti pelaksananya bagaimana? Nah, ini juga tadi berkaitan juga dengan pertanyaan yang berkaitan khususnya kalau misalnya mata kuliah ini apakah semuanya boleh dilakukan, misalnya digabung dengan mahasiswa lain di prodi yang lain itu. Boleh, Bapak, itu kan melaksanakan otonomi kita. Nah, silakan prodi lain, itu kan kebijakan prodi yang lain gitu deh. Karena ada beberapa yang misalnya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa mata kuliah tertentu itu masih memungkinkan untuk ditambahi mahasiswanya, silakan Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi itu kebijakan dari masing-masing prodi yang ada gitu ya Bu ya. Terus kemudian berikutnya pertanyaan Bu Dina yang ketiga, untuk yang ketiga untuk magang tadi apakah tetap membuat TA? Kami wajibkan tetap Bu. Karena nilai PKL dan TA itu kan tanda petik ya. Itu kan kayak asalnya kayak orang itu kalau terakhir itu nggak ada ujian komprehensif itu nggak enak kasarnya gitu loh. Nah, sehingga tetap untuk apa? Untuk uji benar apakah yang bersangkutan memang mampu nggak ke bidangnya. Karena kami biasanya di ujian kalau di tingkat tugas akhir atau laporan akhir, kalau D4-nya skripsi, kami di situ menekankan bahwa kalau dia tidak, misalnya kan kami ada uji kompetensinya juga soalnya. Untuk kompetensi tertentu kalau ke bidangnya nggak memenuhi, kami nggak akan luluskan walaupun bagus gitu. Kami menggunakan syarat itu. Termasuk kami juga ngujinya dengan bahasa Inggris, soalnya ada minimal kemampuan bahasa Inggris juga. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi sekali lagi ini kebijakan ya, Bapak ya terserah. Sehingga saran saya sebaiknya tugas akhir tetap ada. Karena itu kan kasarnya gongnya ya terakhirnya ya kayak kita kayak Bapak Ibu aja misalnya kalau misalnya ya terakhir misalnya kalau S1 nggak buat skripsi itu enak nggak? Misalnya kok nggak enak gitu ya. Atau misalnya kalau apalagi S2 tidak buat misalnya ya tesis kok nggak enak ya kok nggak seret gitu ya. Itu sama hanya karena nggak ada ujiannya gitu ya. Nah sehingga kami tetap melakukan itu. Dan sekali lagi di dalam tugas akhir kan bisa artinya mengembangkan dari hasilnya PKL-nya. Itu kan silakan aja Bapak Ibu ya. Cuma ditambah analisisnya. Nah, sehingga dengan demikian sekali lagi kebijakan Bapak Ibu sekalian itu ya. Terus kemudian berikutnya Pak, yaitu, mungkin Pak bertanya nih Pak sebelum dilanjutkan nih Pak. Ya. Tadi kan gini Pak yang MBKM ketika kita buat revisi kurikulum itu kan Pak dia kita di prodi masing-masing ya Pak. Ya, betul. Yang menentukan misalnya gini Pak di semester berapa mahasiswa itu akan melaksanakan kegiatan MBKM misalnya ada nggak Pak ditentukan kalau dia D4 semester 6 boleh, semester 7 boleh. Kemudian ketika pada saat mereka Pak sudah semester 7 misalnya, baru Pak di situ kita akan bicarakan gitu ya Pak ya, dia nantinya akan kemana, ke prodi mana, ataukah dari sekarang waktu menyusun kurikulum itu sudah kita bahas gitu Pak. Sementara kan mungkin kita nggak ketemu juga nih dengan prodi lain gitu. Ya. Apakah pada saat pelaksanaan nanti Pak udah pas cocok semesternya, baru kita akan koordinasi dengan prodi yang lain tersebut gitu Pak. Kemudian masalah semester tadi Pak, apakah harus semester 6, 7, apakah itu juga merdeka kita untuk kita tentukan sendiri di mana yang lebih pasnya menurut prodi dan juga setelah berkomunikasi juga dengan prodi yang lain tersebut. Gimana ya Pak? Mohon masukannya Pak. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sekali lagi Bu, di dalam penentuan MBKM itu harus diletakkan di awal. Jadi pada saat kita nyusun kurikulum kayak gini, kita harus sudah menentukan di semester berapa kita baru membolehkan mahasiswa kita itu menempuh ke prodi yang lain.
Terus kita juga harus menentukan di dalam juga, kalau ada mahasiswa yang lain ingin masuk ke kita harus menentukan di semester berapa, terus kemudian mata kuliah apa saja yang Ibu bisa memberikannya. Nah, itu harus ada kesempatan. Makanya pada saat kita sebelum masuk ke masing-masing prodi, itu tadi dipertemukan dulu. Jadi di rapat pimpinan itu ditemukan dulu bahwa kita kesepakatannya di semester berapa gitu Bu ya. Nah, itu diatur di rapat pimpinan. Nah, setelah itu diatur, sehingga contohnya tadi kami menggunakan 611 atau misalnya 5111 gitu ya. Itu makanya. Itu silakan. Jadi itu otonomi. Ibu menentukan dimanapun terserah, itu kan nggak diatur Ibu ya. Jadi sekali lagi, di kapan kita melaksanakan MBKM, dalam arti memilih prodi yang lain, itu tidak diatur di peraturan menteri. Sehingga itu otonomi kita sendiri. Nah, karena otonomi berarti kita sendiri yang menentukan. Gitu, Bu. Baik, udah Bu Dina. Baik, terima kasih Pak. Lanjut Ya. Pak. Tapi sekali lagi harus difasilitasi oleh pimpinan atas, Bu ya. Kalau gitu nggak ketemu nanti itu. Soalnya pengalaman kami gitu. Kalau nanti banyak diskusinya, banyak berdebatnya daripada ketemunya. Nah, tapi kalau misalnya dari ini ya, ada memfasilitasi dari pimpinan, khusus yang sudah kerjasama misalnya ya, oh akuntansi dengan advis ya, itu aja dikumpulkan dulu. Bareng-bareng kita diskusikan, ketemukan bareng. Nah, itu baru ketemu. Kalau nggak ada pimpinan, biasanya nggak ada yang nengai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saran saya sebaiknya nanti pada saat khusus membahas tentang yang bisa di luar prodi, ini kalau bisa ada pimpinannya bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti ada pembahasan lah khusus ya Pak ya. Iya, otomatis. Tapi sebelumnya ya Ibu, timnya dari Ibu harus menentukan dulu mata kuliah apa saja dan semester apa saja yang Ibu inginkan. Karena nanti jangan sampai kita tidak ada gambaran. Nanti kalau gitu saya ngambil mata kuliah apa saja yang bisa di tempatnya Ibu. Waduh, saya nggak tahu ya, belum saya bicarakan dengan jurusan atau dengan dosen yang lain. Nah, ya nggak ketemu kalau gitu, sama aja gitu ya. Sehingga ngomong saat ini workshop, tentukan dulu mata kuliah apa saja yang diperbolehkan, ya gitu ya Bu ya. Termasuk untuk yang kita bisa menerima. Termasuk yang tadi konversi penyetaraan tadi. Nah, itu yang penting. Oke Pak Budi. Ya, makasih Bu Dina. Nah, terus kemudian untuk Bu Sisilowati ya, ini betul sekali ya. Jadi MBKM memang ada 8 Bu ya. Nah, apakah sifatnya pilihan? Ya, betul itu pilihan. Tetapi yang pilihan adalah selain magang Bu ya. Kalau magang wajib. Nah, ini ya. Selain magang itu Bapak Ibu tinggal milih mana yang memungkinkan gitu ya. Nah, betul sekali, mana yang siap. Nah, itu sama, seperti di Polinema kan juga gitu. Akhirnya kami memilih, mana kira-kira yang kami siap, itu yang kami pilih. Tidak semuanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya kami tadi memilih salah satunya adalah membangun desa dengan KKN tematik ya. Nah, kami siap karena kami punya beberapa desa binaan. Nah, gitu misalnya ya. Nah, itu silakan. Jadi Bapak Ibu silakan milih. Terus kami ada juga yang pertukaran pelajar tadi ya, salah satunya karena kami kebetulan ada kerjasama dengan pihak luar. Karena mereka juga minta lah, oke kami ya melakukan kayak gitu. Nah, tapi nggak semua prodi, sesuaikan dengan prodinya otomatis kan ya. Tidak semua prodi punya kerjasama gitu loh, yang hanya prodi yang kerjasama saja yang bisa melakukan semacam itu. Tapi yang nggak bisa, oh ternyata semuanya, kalau yang tadi kayak KKN tematik, semuanya bisa itu. Karena apa? Kita ya namanya ini ya, desa kan lebih gampang Bapak Ibu, ya kita ngaturnya lebih gampang ya. Nah, sehingga kita ingin membentuk mereka akhirnya. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian, apakah bisa berubah tiap tahun? Nah, jika tidak berminat. Nah, ini kan sama-sama kita baru mencoba ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekali lagi, apakah bisa berubah? Lah, kan kurikulum itu kan Bapak Ibu yang menentukan kebijakannya kan ya. Kalau memang nanti ternyata setelah evaluasi ternyata kurang pas, dirubah ya boleh, ya boleh. Namanya otonomi Bapak Ibu ya. Nah, itu silakan. Tapi makanya di sini kita katakan, karena tadi ada kata-kata bahwa sukarela, maka memang kita tidak tahu, Bapak Ibu ya. Biasanya, ini mohon maaf ya, biasanya mahasiswa kita itu, mohon maaf ya, kadang-kadang itu lebih senang di prodinya sendiri gitu. Karena apa? Dengan teman-temannya yang sudah biasa dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang ya. Nah, hanya beberapa saja yang memang menginginkan di luar. Tetapi yang tadi, kalau ternyata yang ke sana cuma sedikit, nah tapi kan kita punya yang tadi tematik, ternyata tematik banyak juga yang ingin. Ini karena apa?
ternyata mereka juga tertarik ya, ya mohon maaf ya, tertarik untuk bisa melihat di desa ya. Terus tanda petik juga ya mohon maaf, nilainya kan lebih gampang. Ini juga mereka juga tertariknya itu. Karena kalau di sana kan ya otomatis kan ini ya Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan prodi yang lain dan seterusnya. Terus kemudian yang tadi berarti yang menjawab yang Bu Sisilawati yang tidak cukup hanya bisa sedikit, apakah bisa digabung? Bisa, silakan, itu tidak ada ketentuan Bapak Ibu ya. Boleh digabung dengan mahasiswa yang reguler yang punyanya misalnya prodi tempat kita, misalnya contohnya Bu ya, Bapak Ibu, misalnya dari tempat kita pada mata kuliah misalnya dari pengantar, misalnya ya, akuntansi praktek akuntansi pelajakan misalnya gitu ya. Ternyata masih bisa dimasuki ada sekitar misalnya 5 orang, bisa aja kita masuk gabungkan jadi satu, boleh. Ya, karena tidak ada ketentuan untuk itu. Nah itu tergantung kebijakan ya Bapak Ibu sekalian. Itu. Terus kemudian berikutnya dari Pak Tri. Nah ini dulu pernah terjadi di tempat saya juga Pak Tri ya. Jadi PKL tidak, kalau tempat kami tidak minta dihapuskan. Tapi kalau yang disuruh-suruh tadi untuk fotokopi, hanya untuk ini ya, membuat kopi, kadang-kadang untuk ngetik aja, ini memang terjadi. Tapi sekarang tidak boleh sudah. Kami sudah tidak mengizinkan itu. Karena pertama, pada saat kita uji proposal, makanya kami akhirnya sekarang itu ada ujian proposal itu Bapak Ibu. Jadi di dalam ujian proposal sudah jelas mereka nanti itu apa yang akan dilakukan. Apakah sudah ada konfirmasi dengan pihak tempat PKL-nya dan seterusnya. Nah, dengan demikian untuk kegiatan ini otomatis sudah tidak bisa. Dan mungkin agak sedikit berbeda di tempat kami. Kalau di perusahaan di tempat kami rata-rata tambah ini ya, juga ini ya, Mas, khususnya alumni kami banyak yang minta bahwa rata-rata menginginkan tambah magang, Bapak Ibu. Nah ini kebalikannya gitu sedikit ya. Jadi sehingga tidak minta dihapuskan, minta ditambah gitu Bapak Ibu ya. Karena mereka yang cocok, yang khususnya cocok, ternyata mereka mengatakan bahwa mahasiswa kita itu cukup banyak membantu di perusahaannya dia dan seterusnya gitu. Sehingga mereka secara rutin banyak juga yang meminta. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kesulitan yang 6 bulan? Nah, yaitu akhirnya ini selama ini kan kami yang masih 3 bulan Bapak Ibu ya. Untuk yang 6 bulan, ini karena saat ini masih kita coba, kalau yang sudah kerjasama dengan baik dengan kita, tidak masalah, mereka tambah senang. Tapi kalau yang belum kerjasama, ini masih jadi pertanyaan ini tadi, itu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya, ya ini apakah ini nanti bertentangan apa enggak? Kalau di tempat kami akhirnya gini Bapak Ibu, yang tadi perusahaan yang tidak mau menerima selama 6 bulan, hanya menerima yang 3 bulan saja, akhirnya yang 3 bulannya kami alihkan ke yang tematik tadi akhirnya. Kami gabungkan ke sana. Nah, sekali lagi ini kebijakan ya Bapak Ibu ya. Ini kalau PD1 kami akhirnya masih kebijakan kayak gitu. Karena kalau gitu kan gimana, masa cari lagi gitu ya. Tapi kalau nyari lain boleh nggak? Ya silakan, tapi ada urgennya 2 kali nanti akhirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu silakan. Nah, akhirnya kembali lagi, karena ini adalah otonomi, Bapak Ibu tinggal menentukan sendiri mana yang lebih bagus menurut Bapak Ibu sekalian ya. Dan terus kemudian ini, untuk penentuan yang terakhir, yaitu apakah penentuan untuk tempat PKL ya, yang tadi bank syariah, kemudian ke non syariah. Nah, sekali lagi, ini juga kebijakan Bapak Ibu ya, kebijakan di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa dilihat juga Bapak Ibu, lulusannya ternyata apakah semuanya di syariah gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau ternyata yang di bank syariah ternyata cuma sedikit, sedangkan yang di bank umum banyak, ya kalau kayak gitu menurut saya sih Bapak Ibu ya diperbolehkan saja selain dengan syariah. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Karena kan perbedaannya kan nggak terlalu menyolok Bapak Ibu ya, tetapi prinsipnya sama-sama banknya kan mirip gitu ya. Nah, ini hanya pemberlakuan aja untuk bunga dan seterusnya yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian tentunya untuk kebijakan ini diserahkan sekali lagi ke tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat kami melihatnya kayak gitu. Kalau memang lulusannya memungkinkan, misalnya contohnya di beberapa misalnya perusahaan, ada yang di bank dan seterusnya, kami melihatnya dari sisi itu. Karena selama capaian pembelajarannya bisa tercover, nggak masalah. Kalau hanya tambahan-tambahan sedikit, bisa diberikan oleh khususnya dari pembimbingnya. Jadi itu Pak Tri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Tadi kedengarannya yang Bapak sampaikan sebagian untuk program D4 Pak. Iya betul. Yang
istilahnya magang itu harus yang sesuai dengan bidang studinya. Iya, Kalau betul. program D3 selama ini kan kita ada yang 3 bulan, tapi diterima cuma sebulan seperti tadi kami sampaikan. Iya. Dan yang mereka kerjakan memang ya tidak persis seperti apa yang kita harapkan. Cuman kalau ditanya apakah bermanfaat, mereka sudah tahu situasi pekerjaan yang sebenarnya. Walaupun mereka tidak ikut andil kerja secara motorik misalnya. Gitu. Nah, tapi kalau dari sisi pengalaman, ya mereka berpengalaman lah. Udah tahu bagaimana kantoran kan gitu. Udah tahu gimana melayani, melihat bagaimana orang kerja misalnya begitu. Dan akhirnya mereka ditugaskan menulis laporan PKL selama ini. Nah, untuk D3 itu Pak di Polinema masih ada atau udah nggak ada lagi 223-nya? Dan kalau ada masih D3 kami masih semuanya ada, Pak. D3 tetap. Itu. Ya mana tahu Polinema sudah langkah 2 langkah lebih maju dari Enggak, Pak. Dari kami terus terang D3 kami ini peminatnya juga banyak sekali masihan, Pak ya. Sehingga dengan demikian D3 kami pertahankan tetap. Dan juga kami untuk PKL-nya memang agak lain dengan yang D4. Kalau yang D4 karena sesuai dengan ketentuan kan mengikuti daripada peraturan menteri, Pak ya. Nah, tapi kalau D3-nya kan di situ kan nggak diatur di dalam Kementerian Menteri. Sehingga kami masih menggunakan yang 3 bulan, Pak. Tapi kami tetap tadi, Pak, harus sesuai dengan ini kebidangan, mohon maaf. Kami tidak boleh yang terjadi seperti itu, yang hanya untuk fotokopi surat, karena kami ada ujian proposal, semuanya ada ujian proposal, Pak. Karena pengalaman kami dulu terjadi gitu, akhirnya apa? Pada saat ujian akhir, maksudnya ujian PKL-nya, akhirnya nggak cocok semua. Uji kompetensinya hilang semua, nggak cocok. Nah, akhirnya percuma dia PKL, kasarnya gitu. Nah, itu akhirnya kami merubah sekarang. Ya. Nah, kami mensiasati bagi mereka yang kesulitan sekali, ya tadi dibantu oleh institusi akhirnya. Nah, dicarikan Pak ya. Ya, 3 bulan soalnya. Baik. Sesi yang kedua, tadi Pak Rijal Agus ada satu yang masih gantung, lupa deh Pak. Pertanyaannya lupa jatuh tadi. Ini udah dapatnya lagi. Mungkin itu dulu kita penuhi, baru kita masuk sesi ketiga. Silakan Pak Rijal. Ya. Terima kasih Pak Dr. Budi Indra sebagai moderator. Mohon maaf Pak Lutfi, tadi saya sedang pelupa. Enggak biasa Pak. Jadi setelah melihat Ibu Ermina dan Pak Budi, baru saya tahu nih pertanyaannya berhubungan dengan bahasa Inggris rupanya. Oke. Setahu saya memang berdasarkan kompetitiveness saat ini, pelajaran bahasa Inggris semakin penting sekali ya. Di era globalisasi, internasionalisasi. Nah, semula dalam pengertian saya, kampus Merdeka itu misalnya mahasiswa itu bisa 1 semester dia mau belajar bahasa Inggris di mana? Misalnya di kampung Inggris kan ada kan di dekat di Jawa sana kan Pak? Ada di Kediri Pak. Nah, jadi apakah itu bisa? Misalnya ada orang per orang yang mau atau 2 orang mau ke sana misalnya. Cara logikanya menurut saya bisa sih, tapi atau misalnya dia itu mau belajar tentang apa misalnya brevet pajak ya, karena brevet pajak ini kompetensinya sangat layak sekali untuk bisa bekerja ya kan, dibandingkan dengan kalau dia pergi kita ajak membangun desa itu kan dia testingnya pun nggak ada tentang itu nanti kan. Nah ini apakah bisa nih Pak? Jadi kalau dia ada 1 orang misalnya mau ikut brevet A atau brevet B di Medan gitu, atau 2 orang gitu, apakah itu diakui sebagai bagian daripada kampus Merdeka ini, atau juga dia misalnya bahasa Inggris misalnya kan, tapi sangat sulit misalnya mencari kerjasama prodi bahasa Inggris yang mau belajar syariah dan dia orang syariah mau belajar bahasa Inggris di luar, ini kan nggak ketemu nanti Pak. Iya. Terima kasih Pak Lutfi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Langsung Pak. Langsung saya jawab aja Pak ya. Rijal Agus. Iya. Saya jawab aja Pak ya. Langsung ya. Ya Pak. Oke, ini terima kasih sekali. Jadi yang pertama untuk bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris di sini apakah bisa belajar di kampung Inggris? Itu tidak bisa, Pak. Karena yang berhak ngasih nilai itu siapa?
di kampungnya nanti, padahal di kampung Inggris itu kan banyak sekali Pak ya. Nanti ngasih nilainya bagaimana. Nah, soalnya syaratnya di dalam proses ini pertama harus ada dosen membimbingnya Pak ya. Yang kedua harus ada suatu kerjasama. Nah ini yang sulit dengan lembaga. Kecuali kalau ada lembaga di sana ya. Kalau misalnya di situ ada perguruan tingginya dan seterusnya itu boleh, gitu Pak ya, karena harus ada lembaganya. Tapi kalau bukan perguruan tinggi itu sulit, nggak bisa Pak ya. Nah dengan demikian, tapi kalau misalnya ya, misalnya mengambil bahasa Inggris dari prodi bahasa Inggris di tempat yang lain, misalnya di Polinema kan ada prodi bahasa Inggris, boleh kalau gitu Pak. Nah itu boleh ngambil dosen yang khusus untuk yang bahasa Inggrisnya misalnya, nah, itu silakan. Nah, tetapi kalau bentuk non lembaga nggak bisa. Nah, seperti tadi ya kamu Inggris. Soalnya berbeda dengan yang programnya yang tadi Pak, KKN tematik itu lain. Jadi kan bentuk lain itu Pak ya kan bentuk kan ini kan ada 3 bentuk kan tadi Pak ya, bentuk magang ya. Satu lagi bentuk yang 8 tadi Pak ya. Nah, satu lagi kan yang melakukan di prodi lain di dalam perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi yang lain gitu ya Pak ya. Nah, itu salah satunya. Jadi itu lain, bentuknya memang lain, bukan mata kuliah yang itu Pak ya. Terus tadi brevet pajak. Brevet pajak, nah ini kembali lagi Pak. Apakah ngambil brevet pajak itu kursus atau bukan gitu Pak ya. Nah, untuk yang brevet pajak ini kita lihat lagi. Karena kami kalau di brevet pajak itu bukan masuk mata kuliah, tapi masuk uji kompetensi, yaitu atau pelatihan. Nah ini beda lagi. Nah sehingga dengan demikian, kalau dia ingin ngambil praktek perpajakan itu boleh, tapi kalau mengambil brevet pajak itu nggak bisa, karena itu adalah bagian daripada sertifikasi, gitu Pak. Jadi lain itu. Nah, jadi karena sertifikasi bukan masuk di dalam bagian MBKM, Pak. Nah, itu mungkin gambarannya. Jelas, Pak, ya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Kita masih waktu menuju pukul 4. Sesi ketiga saya buka. Ini kembali tadi Bu Dina akan bertanya. Sampaikan saya ada Pak Azhar, 222. Dan ketiga, Ketua Tim Revisi kami, Bu Dr. Nurlinda. Pertama, kami persilakan Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya mohon izin ya Pak bertanya lagi. Silakan Ibu. Ya Pak. Tadi Pak mungkin saya mendengar ada ini ya Pak ya, mahasiswa di Polinema itu ada uji proposal gitu ya Pak. Sehingga ketika mereka PKL mereka tuh tidaklah pula disuruh-suruh fotokopi atau beli makanan segala macam ya Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak? Karena kalau di Polmed kan Pak biasanya mahasiswa itu PKL di satu perusahaan, kemudian bisa juga Pak, begitu dia buat TA di perusahaan itu juga. Ada pula yang dia PKL di perusahaan tersebut, waktu membuat TA udah pindah ke perusahaan yang berbeda pula Pak. Apakah mungkin di Polinema juga seperti itu, sehingga uji proposalnya tadi di mana maksudnya ya Pak ya? Apakah uji proposal untuk TA ya, TA ataukah PKL gitu ya Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, tadi sebenarnya sudah ada dari Pak Tatang menjelaskan tentang bahwa soft skill itu Pak dia menempel atau sejalan dengan hard skill yang dipunyai oleh mahasiswa. Tapi kan Pak kenyataannya mungkin dari hasil tracer study, kemudian dari FGD dengan alumni atau praktisi, mereka kebanyakan sih most of them itu Pak menyatakan bahwa ada kesenjangan antara hard skill yang dimiliki dengan soft skill yang dipunyai, walaupun mungkin nggak semua ya Pak, tapi mungkin kalau di Polmed itu terjadi gitu Pak. Apakah memang di Polinema hal ini atau atmosfer seperti ini terjadi juga seperti di Polmed, sehingga kalau nanti Pak kalau hasil tracer study kadang-kadang ya mungkin Pak yang jadi masalah itu kemampuan komunikasi, problem solving, kepemimpinan, kerjasama. Rata-rata saya lihat hampir sama lah begitu Pak. Apakah mungkin seperti itu gitu ya Pak trennya di Politeknik atau di universitas, ataukah mungkin ada yang kurang gitu dari kami di sini
yang mungkin ada muatan apa gitu mungkin Pak, atau mungkin ada hal-hal yang harus kami tambahkan di kurikulum supaya soft skill tadi memang lebih mengena ke mahasiswa. Walaupun ketika belajar Pak di dalam kelas ataupun daring tetap kami masukkan, tapi kadang-kadang tidak juga gitu Pak. Mohon arahannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut ke Pak Azhar. Terima kasih Pak Dr. Budi Indrasadewa, Pak Lutfi. Perkenalkan, nama saya Azhar, PEDC ya, tahun Pak. 87 mungkin. Pak Lutfi. Biasa nih Pak. Gimana kabarnya Pak Azhar? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dalam diri saya terkait dengan pertama lamanya praktek kerja lapangan yang dialami oleh mahasiswa saya nih khusus. Saya membimbing kira-kira sekitar 6 orang. Alhamdulillah Lutfi rata-rata itu hanya 1 bulan ya. Jadi dalam waktu 1 bulan untuk 6 orang itu sangat-sangat singkat lah bagi meningkatkan kompetensinya sebagai seorang mahasiswa ya. Jadi saya juga sudah mendengar bagaimana kiat-kiat yang Pak Lutfi sampaikan ya, terutama keterkaitan antara institusi dengan dunia industrinya. Mungkin ya ini terkait dengan saran untuk kita semua juga ya. Mungkin pada surat untuk PKL itu tidak kita cantumkan sebenarnya keinginan kita kompetensinya apa untuk tiap-tiap mahasiswa itu. Sehingga bisa jadi dia diterima aja, karena nggak khusus, nggak jelas. Ya di situ ada sedang kosong ngantar teh, yang ngantar teh gitu ya. Ada kosong fotokopi, begitu. Mungkin untuk itu saran untuk kita lah di sini, ya auto saran lah ya. Kemudian yang kedua terkait dengan yang sampaikan Bu Dina tadi, yaitu soft skill-nya. Soft skill ini kan tak boleh masuk kurikulum. Ya begitu Pak Lutfi ya. Kalau nggak salah dengar tadi, ada kemampuan berkomunikasi. Kalau ilmu komunikasinya boleh. Kemudian ada bagaimana sih meningkatkan rasa tanggung jawab, moral mungkin ya, jujur, ada pelajaran sopan. Nah, gimana cara mendefinisinya dalam bentuk mata kuliah kan begitu. Nah, tadi ada integrasi ya. Nah, ini sebenarnya di dalam Polinema sendiri, bagaimana hal ini disikapi? Apakah dia masuk dalam sub-sub dari pelajaran komunikasi kah? Atau pelajaran-pelajaran lain yang bersifat misalnya kewarganegaraan, di situ ada bentuk heroik ya, ada Pancasila, mungkin di situ kita bisa masukkan rasa moral dan sebagainya. Nah itu mohon penjelasan. Kemudian yang berikut, ini saya tantang Pak Lutfi nih untuk memberikan pendapat nih. Saya membaca WA atau membaca berita lah ya. Itu Menteri Pendidikan. Tadi saya tanya sama Pak Tatang. Alhamdulillah Pak Tatang nggak berani jawab dia. Nah ini saya tanya, kita lah udah capek menyusun kurikulum ini, sampai ada beberapa perubahan, ya, termasuk kewirausahaan dan sebagainya. Ya, padahal sekarang ini wirausaha ini termasuk yang sangat banyak yang tutup, termasuk saya punya ini, tutup. Usaha fotokopi dan rumah makan saya tutup. Udah 8 bulan saya rugi terus. Ternyata memang daya beli masyarakat kurang. Nah ini yang disikap oleh Menteri ya. Supaya itu ya, tapi masih lebih berani dari Pak Rijal lah. Saya ngajar wirausaha tapi saya usaha gitu. Walaupun gagal ya. Gagal sekali nggak apa-apa. Kemudian itu pernyataan dia itu terkait dengan ini. Nggak guna kita ngejar gelar katanya. Gelar itu nggak perlu katanya. Jadi kalau kita menyikapi ini kan kontraproduktif dia dengan dengan akreditasi ya, dengan kekuatan kita menyusun kurikulum. Ini mohon komentar Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir Bu Nurlin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam, Bu Nurlinda. Pemaparan hari makin sore makin panas ya Pak ya. Cukup Makin menarik. hebat ya. Saya tak pikir Tidak tambah panas. tak pikir tambah ngantuk, tambah sedikit pertanyaan, kok tambah banyak pertanyaan sama sore. Ya Pak. Pak Lutfi memang terkait dengan SKS ini kami kesulitan ya menafsirkannya dan juga menjabarkannya. Pak, terkait dengan SKS, nah kami kan akan menyusun kurikulum. Berapa porsi kurikulum MBKM di prodi yang dimaksud? Karena yang saya tangkap tadi artinya kan mahasiswa kita bisa mengambil mata kuliah yang bukan core prodinya ke prodi lain. Itu kalau boleh saya simpulkan dari yang tadi kita bahas. Jadi artinya prodi kan bisa menyusun kurikulum sesuai dengan core-nya lebih maksimal. Contoh misalnya prodi akuntansi. Berarti kan mereka bisa menyusun mata kuliahnya itu sesuai dengan core-nya lebih banyak dibandingkan dengan mata kuliah tambahan seperti manajemen. Karena manajemen itu kan bisa diambil di prodi MB misalnya, manajemen bisnis. Dan komputer, misalnya komputer bisa diambil di prodi KI seperti itu. Proporsinya itu Pak kira-kira berapa besar? Kalau memang pada akhirnya kita mengambil atau mengadopsi konsep MBKM di prodi kita. Demikian Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas Pak ya. Iya. Kalau pertanyaan sulit sekali, beritahu kami Pak. Silakan. Luar biasa ini. Ya. Memang Politeknik Medan ini luar biasa, tambah sore nanti saya takutnya tambah malam, tambah hebatan lagi. Jadi semangatnya luar biasa ini memang. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yang terkait dengan Bu Dina tadi ya, mahasiswa ada uji proposal sehingga nanti ini tidak sesuai dengan kayak fotokopi dan seterusnya. Jadi gini, ini di Polinema Bu ya. Di Polinema itu ujian proposal dibagi dua. Ada ujian proposal PKL, ada ujian tugas akhir juga ada, atau ujian skripsi ada. Itu berbeda karena kami ada nilai untuk magang dan ada nilai untuk tugas akhir atau skripsi. Jadi itu dibedakan. Demikian juga nanti pada saat laporan juga sama. Laporan ada ujian laporan magang, ada ujian untuk tugas akhir atau skripsi. Nah, jadi kami bedakan itu. Nah, untuk apa? Jadi sekali lagi, kami membedakan antara magang dan tugas akhir atau skripsi ya. Nah, oleh sebab itu yang kami lakukan yaitu yang pertama bahwa di dalam PKL kami ingin mengetahui benar apakah yang dituju oleh mahasiswa ini memang benar-benar tanda petik ya, nanti akan memberikan yaitu khususnya kemampuan yang sesuai yang diinginkan apa tidak gitu ya. Kalau ternyata karena apa? Ini kan harus ada persetujuan dari mereka juga gitu Bapak Ibu. Kalau memang nanti dari pihak yang kita tuju tidak sesuai dengan yang diinginkan di proposal, maka ya mereka harus mengganti proposal lagi gitu Bapak Ibu. Itu tempat kami kayak gitu. Karena kami menghindari yang seperti tadi supaya nggak sesuai tadi itu ya. Nah, terus kemudian untuk TA atau skripsi apakah boleh di tempat melakukan PKL atau di perusahaan lain? Boleh. Kami dua-duanya diizinkan. Jadi boleh dia pada saat magang sekalian ngambil data, silakan. Tapi kalau dia ingin skripsinya ternyata judulnya dia lebih condong ke perusahaan lain atau tempat lain, silakan. Jadi kami membuat dua opsi, jadi nggak masalah untuk itu. Terus kemudian untuk soft skill, nah ini soft skill menempel di hard skill. Nah ini memang kalau kita lihat betul sekali, Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah soft skill itu memang nggak ada tadi. Contohnya ada mata kuliah tanggung jawab, mata kuliah kejujuran, nanti jadi repot nanti. Nah, terus soft skill itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, bahwa di sini ternyata soft skill itu tanda petik itu kan kebiasaan ya Bapak ya. Contohnya mudahnya ini aja, misalnya contohnya Mbak Nurlinda, Bu Nurlinda ya. Dengar suara saya Bu Nurlinda.
Halo, Bu Nulinda dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Nah, gitu. Misalnya Bu Nulinda, kalau biasa misalnya sholat tepat waktu terus nggak sholat, enak nggak? Enggak Pak. Nggak enak kan ya Bu ya? Kalau Bu Ada yang Nulinda kurang. biasa disiplin misalnya ya, Iya benar. Bu Nulinda biasa disiplin tepat waktu terus kemudian nggak disiplin, enak nggak? Enggak juga Pak. Nggak enak kan, mesti beban. Nah, itu yang kita biasakan di situ. Nah, sehingga dengan demikian soft skill itu adalah kita membiasakan. Karena ini membiasakan, maka kami menekankan, nah ini tanda petik memang salah satu yang diharapkan khususnya oleh pihak, khususnya pihak institusi kami ya, bahwa yang pertama, bahwa soft skill itu kami diwajibkan, kalau kami ya, diwajibkan dan dihimbau untuk dimasukkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, sehingga dengan demikian, maka bentuk-bentuk contohnya, ya, kami ada evaluasi terkait dengan, mohon maaf, di dalam pembelajaran kami juga ada evaluasi soalnya. Apakah dosennya itu hanya misalnya yang menjelaskan saja, tidak memberikan tentang studi kasus, tidak memberikan kayak presentasi, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Sebetulnya adalah untuk mengarah ini sebenarnya. Contohnya, kalau dia mengajarkan tentang komunikasi, salah satunya misalnya ada diskusi kelompok, ada presentasi, itu sebenarnya membiasakan mereka aslinya. Nah, karena apa? Karena kami, apalagi kami diharapkan di ujian akhir, ada di ujian tugas akhir atau skripsi, kami ada ujian bahasa Inggrisnya gitu, Bapak Ibu ya. Mereka harus presentasi dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu salah satu contoh aja bahwa untuk komunikasi kami harapkan. Nah, terus otomatis kayak problem solving tadi, kasih studi kasus apa enggak, kerjasama enggak. Nah, sehingga kami menilainya ini, nah ini mohon maaf, ini sebenarnya kalau di kami tugasnya P3I memang. Kami di P3I karena ada hibah Bapak Ibu ya. Hibah yang dilaksanakan oleh PD1 maupun P3I sendiri, yaitu untuk menilai ini. Nah, sehingga salah satunya adalah kami melihat untuk yang mereka dapat hibah, ini salah satunya adalah harus memasukkan ini semua. Kalau di dalam proses itu tidak dia masukkan, ya sulit untuk mendapatkan hibah. Itu salah satunya. Tolok ukur ya, salah satu ukur yang kita lakukan. Nah, ini yang kami lakukan, memasukkan soft skill di dalam hard skill, karena apa? Membiasakan. Contohnya ini aja ya. Contohnya saya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ya. Saya kasih contoh sedikit aja. Contoh saya di dalam kegiatan daring ini Bapak Ibu ya, dengan Zoom gitu ya. Nah, seringkali di dalam Zoom itu kan cuma keluarnya nama saja atau foto yang diem semua ya Bapak Ibu ya. Seringkali kan gitu ya. Nah, kalau di tempat saya nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau di tempat saya biasakan. Saya kasih ini gambaran aja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ngomong dengan seseorang, kalau ngomongnya di sini hanya dengan kayak nama, apakah seakan kita semacam kuliah kayak gitu kan? Nah, itu salah satu contoh. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak juga menghargai kita sendiri gitu ya. Nah, ini sama halnya kalau mahasiswa saat ini, mohon maaf misalnya. Kalau saya presentasi, saya tutup aja, saya misalnya ya, saya hanya cantumkan nama saya saja. Seneng nggak saya gitu kan? Wah, nggak seneng Pak, gini-gini. Nah, oleh sebab itu saya kasih kesepakatan, apabila tidak ada kendala terkait apa itu jaringan, ya, karena sesuatu hal, maka kalau yang bersangkutan hanya masukkan nama, maka ada dua kemungkinan. Yang bersangkutan saya masuk sebagai izin, ya, atau sekalian keluar aja, gitu kan. Nah, akhirnya mereka senang. Akhirnya kalau mata kuliah saya selalu tampil semua kayak gitu ya. Kenapa? Saya selalu melibatkan mereka karena misalnya contohnya diskusi saya gabung-gabungkan mereka soalnya. Misalnya si A, si B, si D, ini saya suruh ngomong-ngomong, setelah itu saya kasih balik kayak gitu. Nah, itu contoh, salah satu contoh aja saya apa? Supaya saya tidak ngomong sendiri gitu ya. Mereka juga akhirnya tadi melatih komunikasi keberanian mereka sendiri gitu ya. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya, itu silakan. Apalagi kalau saya melihat dari soft skill mereka, salah satunya juga saya ingin kayak tadi kejujuran dan seterusnya. Saya melihat dari sisi khususnya ini Bapak Ibu pada saat ujian aja gitu ya. Dari ujian kita sepakat kalau ada yang sampai misalnya tanda petik ya diajuran dan seterusnya, nilainya langsung dapat nilai D gitu aja. Enggak saya periksa soalnya, langsung gitu aja. Jadi saya enak, jadi enggak terlalu. Nah, itu salah satu contoh aja untuk kebiasaan. Untuk kedisiplinan, saya melihat
Pertama, kedisiplinan di dalam contohnya mengumpulkan misalnya tugas gitu aja itu. Kalau saya langsung, kalau terlambat misalnya ya, terlambat misalnya 1 jam aja saya anggap terlambat 1 hari, langsung saya kurangi nilainya 10%. Kalau 2 hari terlambat 20%. 3 hari saya anggap tidak ikut itu aja. Nah, ini membiasakan juga kebiasaan mereka. Ini ya contoh-contohnya, ini mohon maaf ini kan ya karena di P3 itu diminta itu soalnya ya. Diminta bagaimana supaya kita masukkan soft skill ya. Saya coba dengan cari ternyata juga mohon maaf mahasiswa kayak begitu kan akhirnya juga terbiasa, juga seneng akhirnya. Nah, ini salah satunya. Kemudian untuk mengkreasi supaya mereka bisa kerjasama dengan bagus, ya mereka sudah berkreasi. Saya suruh buat simulasi karena apa? Terus terang mahasiswa saat ini kan banyak bosen, terus terang Bapak Ibu ya. Mereka bosen, mereka jenuh dan seterusnya. Akhirnya apa? Beberapa saya suruh membuat video sendiri, tak suruh masukkan dalam YouTube. Nah, ternyata ini berlomba-lomba bagus-bagusan ini. Nah, ini yang bagus, saya kasih langsung nilai langsung. Nah, itu ternyata juga senang mereka ya. Nah, ini salah satu contoh aja sebenarnya saya ingin lihat bagaimana sih upaya kita ya. Tapi sekali lagi ini tergantung kebijakan dosen masing-masing ya. Cuma saya ingin sharing aja bagaimana masukkan soft skill khususnya ke dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu salah satunya. Terus kemudian dari Pak Azhar tadi, lamanya PKL membimbing namun hanya 1 bulan. Nah ini kalau kami 1 bulan nggak boleh Pak ya. Karena tadi kalau 1 bulan itu datanya nggak dapat apa-apa katanya. Karena apa? Hanya sebentar datang, setelah itu sudah selesai dan pulangnya tidak dapat apa-apa, tidak bisa diuji akhirnya gitu ya. Nah itu salah satunya sehingga kami mengharapkan minimal 3 bulan ya. Terus kalau surat kompetensi atau surat PKL itu terserah, itu kebijakan Bapak Ibu ya. Tapi kami menekankan kalau yang untuk diploma 4, sekali lagi kami menekankan yang sudah kerjasama dengan kami supaya kami bisa lebih mengarahkan karena nilainya cukup besar. Nah, terus kemudian, nah ini untuk soft skill tadi sudah terjawab ya. Apakah masuk dalam bagian daripada mata kuliah Pak ya? Jadi pembelajarannya khususnya di pembelajaran. Dan tentu saja di sini tidak merupakan mata kuliah tersendiri kecuali untuk mata kuliah agama itu memang. Mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan itu memang ya. Apalagi kayak mata kuliah komunikasi ya. Mata kuliah komunikasi kalau nggak bisa komunikasi ya aneh. Misalnya komunikasi bisnis gitu ya aneh Bapak Ibu ya. Nah itu. Tapi selain itu kami juga ajarkan di yang lain. Jadi melekat tidak hanya pada mata kuliah itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus ini ada satu hal lagi karena kebetulan saya juga ngajar kelas internasional ya. Nah, ternyata di kelas internasional itu kan ada orang Indonesianya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata mereka malu. Orang Indonesia sendiri yang malu dengan apa? Kalau mereka terlambat, nggak bisa apa-apa, itu tambah malu. Karena apa? Kalau internasional terus terang, mahasiswa internasional itu tuntutannya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Selain ketepatan kita, ketepatan waktu, tugas, keberanian kita ngomong, nah ini ternyata mereka tersaingi. Nah, akhirnya secara tidak langsung ini memotivasi mereka ternyata. Mereka juga tidak malu kalau kita bahasa Indonesia, itu ya, orang Indonesia masa kalah dengan orang asing, ya gitu. Nah, ini adalah satu juga sebenarnya soft skill. Saya melihat itu sebenarnya soft skill, bagian dari soft skill. Nah, itu juga salah satu contoh aja ya bagaimana kita maju mereka gitu ya, Bapak ya. Dan tadi wah ini ini yang terakhir ini yang sulit untuk dijawab. Ini Pak pribadi saya aja ya, jadi bukan saya tidak menyangkut siapapun ya. Kalau ini menyangkut pendapat saya pribadi aja. Kalau menurut saya gelar itu tetap penting. Mengapa demikian? Ya kita nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya mau mencari dokter ya, nggak dikasih gelar dokter mau nggak? Bu Ermina mau nggak? Ke dokter tapi nggak dikasih gelar dokter mau nggak Bu Ermina? Masih di mute. Bu Ermina masih di mute. Mau nggak Bu? Oh iya, kalau dikasih gelar gitu. Kalau nggak dikasih gelar, ngambil dokter tapi nggak saya kasih gelar dokter mau nggak? Nggak gelem lah. Sudah sulit-sulit macam-macam nggak dapat. Nah, capek. Itu belajarnya seobrek-obrek. Nah, sekali lagi budayanya beda. Kita melihat budaya orang Indonesia masih gelar. Terserang gitu ya. Ya kita semua aja merasa, saya sendiri juga sama ya Bapak Ibu. Pak Budi juga mungkin merasa, Pak Budi kalau kemarin ngambil S3 nggak dikasih dokter mau nggak? Waduh Pak, nggak seimbang Pak. Nggak seimbang dengan yang luar biasa perjuangannya. Nah ini contohnya. Jadi mohon maaf, karena kalau gelar itu tetap, ini Bapak Ibu ya, ini menurut saya pribadi. Karena apa? Kita orang Indonesia masih melihat dari sisi gelar.
Gak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi narasumber gitu aja ya, untuk lingkup pendidikan ya Bapak Ibu ya. Lain dengan praktisi loh ya. Jadi saya bedakan. Ada dua Bapak Ibu. Praktisi dengan non praktisi ya. Kalau praktisi lain, asal dia punya kemampuan dan bisa menunjukkan dia nggak gelar apapun nggak masalah. Contohnya di kewirausahaan gitu aja ya. Untuk misalnya orang yang sukses gitu ya, kalau dikasih jadi seorang daripada yang saya gelar dokter misalnya gini, tapi nggak bisa wirausaha, orang akan menganggap lebih cocok mana Bu Hermina? Praktisi. Nah, gitu. Itu contohnya. Karena orang mahasiswa kita lebih yakin, oh iya ini kan teori yang itu, yang dokter itu hanya teori gitu misalnya. Tapi kalau yang praktisi yang sudah berhasil, nah itu lebih dianggap karena apa? Dia bisa gitu ya. Nah, contohnya gampangnya gini aja, yang ekstrimnya ya. Misalnya Pak Budi, misalnya kebetulan misalnya Pak Budi itu jurusan teknik mesin otomotif gitu ya, misalnya ya. Misalnya masuk ke bengkel Pak ya. Pak Budi kan dokternya di bidang misalnya ya bidang mesin gitu ya. Tapi apakah selalu bisa memperbaiki mobil, Pak? Belum tentu, Pak. Nah, itu gambarannya. Jadi, kalau untuk memberikan penjelasan orang mau misalnya betulkan mobil, lebih percaya pada orang bengkel yang sudah berpengalaman daripada kita yang gelang doktoran gitu ya. Nah, makanya kalau persepsi saya bagi dua. Kalau dia menyangkut praktisi, memang praktisi lebih diakui. Tapi kalau menyangkut keilmuan, nah ini lagi ya. Kalau keilmuan lebih condong ke gelar. Ya gitu ya. Pak Budi sama Bu Hermina setuju nggak kayak itu? Setuju banget Pak Lutfi. Nah itu salah satu contoh aja. Sehingga itulah yang bisa saya sebutkan itu. Nah dengan demikian makanya kan ada orang yang memasukkan gelar panjang sekali. Sampai gelar sertifikasi dimasukkan, ya, itu jadi panjang. Padahal gelar itu sertifikasi ya memang itu ingin dimasukkan apa enggak terserah gitu ya Bapak ya. Kalau kita sering ikut sertifikasi ya tadi tambah panjang nanti. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga mengapa kalau di luar negeri itu ya itu agak lain dengan di tempat kita. Gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, di perusahaan pun pengakuan agak lain. Di perusahaan ada dua, ya tadi kalau dia memang menyangkut memang kompetensi yang dibutuhkan, seseorang bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi. Nah, ya, ini benar. Salah satu hal ya. Oke, terus kemudian ke Bu Nurlinda. Nah ini tadi ini luar biasa ini ya. SKS, porsi MBKM di prodi yang dimaksud yang bisa ngambil prodi lain. Jadi sekali lagi untuk SKS dan seterusnya kan diserahkan sepenuhnya kepada otonomi kita, Bapak ya. Jadi prodi kita sendiri. Nah, Bapak Ibu menentukan berapa silakan. Makanya tadi perlu dipertimbangkan matang-matang ya Bapak ya. Jangan sampai setelah kita menentukan akhirnya tadi kita yang rugi gitu ya. Dalam arti kita yang kesulitan. Jadi benar-benar mata kuliah apa saja yang memungkinkan mereka boleh mengambil di luar. Nah, sehingga di sini nanti silakan prodi yang menentukan. Karena apa? Nanti ini yang nanti menjadi tolok ukur bagi kita bahwa ini kalau hasilnya dipakai yang diberikan oleh lain itu enggak apa-apa ya. Karena apa? Tapi yang core kita utamakan yang dari kita aja. Karena apa? Yang tahu kan lebih dari kita ya Bapak Ibu ya, untuk core ya. Tapi kalau untuk yang penunjang mungkin masih nggak masalah menurut saya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang ke prodi lain. Artinya apa? Kalau ini misalnya di luar prodinya diberikan misalnya nggak begitu bagus atau apa itu pengaruhnya nggak begitu besar gitu loh maksud saya. Tapi kalau core kita sendiri, nah ini, berarti kan kita sangat menentukan kita Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian, apakah kita bisa menyusun sesuai dengan core yang lebih banyak proporsi? Nah, ini sekali lagi proporsi tidak ada ketentuan. Nah, karena tidak ada ketentuan, yang ketentuan di situ hanya disebutkan bahwa maksimum 1 semester Bapak Ibu ya. Jadi maksimum itu 20 SKS itu aja ketentuannya. Nah, karena ketentuannya seperti itu, berarti kan Bapak Ibu tidak boleh mengambil misalnya 40 SKS di luarnya. Nah, itu ya nggak boleh. Ya, karena kan dibagi 3 ya tadi Bapak Ibu ya. Kan yang terkait bisa mengambil di mata kuliah di prodi lain itu hanya 1 semester. Tapi kalau yang magang itu boleh 1 tahun atau 2 semester. Nah, itu bedanya. Saya kira jelas ya Bapak ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi nanti di dalam menentukan proporsi Bapak Ibu mohon mengikuti aturan yang ada tadi, jangan sampai keliru gitu aja. Dan Bapak Ibu juga harus menentukan kalau dia mahasiswa ini tidak mengambil di prodi luar Bapak Ibu sekalian, maka apa yang harus diambil di dalam.
Nah itu. Saya kira gitu ya Pak Budi, Bu Nurlinda. Pak Zulfi, kita ada waktu 10 menit lagi untuk penutupan. Ada ini yang pengen kali bertanya Pak Zulfi, takut saya nggak saya kasih, saya kena marah nanti. Ini satu pertanyaan terakhir Pak, setelah itu kita acara penutupan ya Pak ya. Izin Pak. Ya silakan ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supaino, Pak. Ini yang berhubungan dengan prodi 1, mahasiswanya kuliah di prodi lain, gitu dia. Salah satu semester, gitu dia. Pada waktu hasil evaluasi, mereka tidak lulus. Apakah ini anak ini DO? Atau memang wajib lulus? Diluluskan, gitu Pak. Kalau memang ini terjadi, maka setidaknya politeknik atau jurusan atau institusi membuat peraturan akademik yang jelas, gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak, langsung Pak. Langsung Pak ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini sama ketentuannya kalau ini masuk di bidang akademik Pak ya, di pedoman akademik ya. Apakah Bapak Ibu kalau misalnya ada misalnya mata kuliah yang nggak lulus dapat E itu selalu kena DU apa enggak? Pak Budi di sana gimana Pak Budi? Kalau ada Mas Hai kena dapat E kena DU apa enggak? Itu jarang kali terjadi, tapi kalau terjadi itu DU Pak. Nah, ya sama dengan tempat saya juga gitu Pak. Nah, kalau tempat kami ada ini kebijakan apabila mahasiswa tersebut dapat E karena ini ya, kena DU-nya mau dapat E, maka harus dipertimbangkan dulu, harus dibawa ke rapat pimpinan Pak kalau kami. Dan di rapat pimpinan boleh menentukan siapa yang uji lagi. Nah itu akhirnya. Boleh dosen lain yang uji akhirnya Pak. Gitu. Karena kami terserang dulu pernah terjadi itu, ya mohon maaf, ya namanya orang Pak ya, karena ada sesuatu akhirnya kurang objektif gitu Pak ya. Nah akhirnya kami dari rapat senat, akhirnya ditentukan semacam itu akhirnya. Karena ada beberapa ada dosen itu, mohon maaf, dia yang paling sering ngasihin untuk mendio seseorang, langganan mendio lah keserangannya itu ya. Demen DU Pak. Kenapa Bu Hermina? Demen, hobinya. Suka, jadi suka melihat orang sengsara keserangannya gitu. Nah ini kan mohon maaf, kemarin kami melihatnya dari senat itu melihatnya gini, kan ini namanya anak orang ya Pak Ibu ya. Semua orang tua itu kan apalagi dia sudah mengeluarkan banyak biaya, apalagi sudah di semester akhir gitu ya Bu ya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya pengorbanannya, apa harapan orang tua? Kami melihatnya dari sisi itu, bukan hanya anaknya. Oleh sebab itu akhirnya apa? Kita harus melihat lebih detail. Kenapa kok dia sampai dapat E-nya? Apalagi kalau dari mata kuliah yang lain memang bagus. Nah, kecuali kalau semuanya jelek loh ya, Bapak itu udah kita ikhlaskan gitu ya. Tapi kalau yang lainnya bagus, maka harus melalui rapat pimpinan. Dan setelah itu, kalau tidak bisa, maka akan dipakai sebagai dasar di rapat senat. Itu Bapak Ibu. Sehingga tidak semudah itu kami melakukan kena DO, Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian, melihat dari apa yang terjadi di sini, kami ada istilah itu remedial, Bapak Ibu. Nah, gitu ya, ada istilah remedial. Nah, sama dengan seperti ini tadi, jangan sampai dia karena dia mengambil di prodi yang lain, akhirnya dia membuat kena DO. Nah, perlu kesepakatan bareng. Nah, apa? Ya ngikuti aturan yang ada di institusi. Ya tadi, kalau memang ada apa-apa yang terjadi, selama dia kena DO tapi nilainya di tempat kami bagus, tetap harus masuk rapat pimpinan kalau kami. Dan mahasiswa tersebut bisa diuji bukan dari prodinya itu, bisa di prodi kami lagi, gitu, oleh dosen yang lain. Nah, akhirnya gitu. Gitu, Pak. Baik. Kalau nilai tingkah laku ada, Pak, di Polinema? Tidak ada, Pak. Include langsung di ini, Pak, di komponen penilaian materi kuliah, Pak. Jadi silakan para dosen, Pak ya. Iya, betul. Karena kami di form penilaian kami, kayak contohnya saya, Pak ya, kami kan diberi kebebasan, Pak, untuk menilai Anda ya. Kami itu ada kayak keaktifan, kedisiplinan, kayak gitu saya terus kejujuran. Ya, makanya tadi kalau yang bersangkutan, mohon maaf, kalau dia misalnya mohon maaf kalau dia curang dan seterusnya, saya kasih nilai D langsung kayak gitu ya. Itu dibenarkan, silahkan. Nah, asal tapi di depan harus disampaikan gitu aja. Di awal perkuliahan harus disampaikan sehingga untuk mencegah mahasiswa untuk
Ya tadi Pak, soft skill tadi Pak ya. Iya Pak ya. Iya, karena ditemukan apalagi sejak zaman daring ini Pak. Iya Pak. Copy paste-nya jelas-jelas sekali kan. Iya benar. Jadi mereka nggak pintar-pintar gitu. Nggak betul kan, nggak mau ngedit nanti Pak ya. Iya. Baik, Iya. Ibu dan Bapak sekalian, waktu juga lah yang membuat kita harus mengakhiri sesi FGD pada hari ini. Cukup banyak yang sudah kita terima dari Pak Lutfi, luar biasa. Pak Lutfi terima kasih. Saya juga terima kasih Pak Lutfi. Ibu Bapak, kita beri aplaus dulu lah buat Bapak Lutfi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kami menganggap Polinegri Medan ini saudara, sehingga sama-sama kita membangun Politeknik itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, kita mau foto bersama ya. Oh, silakan. Gimana caranya ini? Mute-kan aja. Ya Ibu udah jadi hostnya. Ibu Bapak silakan dibuka kameranya. Ibu Bapak sekalian, kameranya dibuka agar bisa di foto screen. Siapa yang melakukannya? Ya udah ke Ibu lagi. Loh kok gitu? Ada tadi Bu pejat gitu. Suaranya Bu. Ini aja. Zoom. Oke, dan sorry, hidupkan kamera silakan. Oke, dan is done. Cheers. Oh. Cheers. Mukanya saya Sebentar. semua nih. Cheers. Besar kali Bu ini. Ya. Oke, sekali lagi, ayo. Semuanya. Wah, ini kelihatan semua ya. 3, 2, 1. Peace. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Nah, ini sebelum kata-kata penutupan oleh Prodi Perbankan, dengan ini kami serahkan sertifikat untuk sertifikat virtual untuk Pak Lutfi Janto, Dr. Andes. Sekali. Terima kasih sekali Bapak. Ya, ini dia Pak ya, mohon diterima. Ya, terima kasih sekali Pak, luar biasa. Mudah-mudahan pakai untuk BKD Pak. Dengar nanti Bapak jadi dirjen vokasi. Amin. Pak Budi, saya dengan saya. Ini Pak, yes, you can do it. Baik. Polmed ya. Terima Jadi dirjen vokasinya Pak Lutfi. Sampai ke acara terakhir, yaitu sambutan dan sekaligus menutup acara kita ini oleh Pak Joni Silain selaku Kaprodi Perbankan dan Keuangan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada saat ini kami menyampaikan terima kasih yang banyak-banyaknya kepada Pak Lutfi. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Ya, bagaimanapun juga apa yang sudah kami dengarkan ini merupakan hal-hal yang penting bagi kami, khususnya dalam hal untuk melakukan revisi kurikulum baik di perbankan diploma 3 perbankan keuangan dan juga di diploma 4 perbankan syariah. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir baik secara luring maupun daring, terima kasih atas kehadirannya dan juga atas sarannya ataupun mulai pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur bagi kita ataupun katakanlah masukan-masukan ataupun forum bagi kita untuk melakukan revisi kurikulum sebagaimana yang diharapkan, yaitu menuju kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Mudah-mudahan dosennya juga merdeka juga. Itu harapan kan? Ya Pak Lutfi ya. Iya Pak, amin. Baik.
Terima kasih Pak Lutfi, sekali lagi kami ucapkan ya, salam dari Pak. kami. Ya, Semuanya terima kasih. Mohon maaf. Politeknik Negeri Untuk Medan. materi nanti saya kirimkan ke Pak Budi aja Pak ya. Oke, Pak. Oke, matur nuwun. Ya, harapan kami Pak Lutfi kalau bisa ke Medan. Amin. Ya, insya Allah kalau sudah COVID-nya habis Pak. Biar bisa ketemu bareng kayak biasanya. Iya. Atur nuwun sangat Pak Lutfi. Udah Bu Ermina, kami udah sampaikan berarti. Baik, terima kasih Pak Lutfi sekali lagi. Sama-sama, terima kasih banyak Pak. Ya, maka FGD kita pada sore hari ini ditutup secara resmi. Terima kasih. Dan saya pun demikian, lebih kurang kami mohon maaf jika ada yang tidak pada tempatnya. Selesai tugas kami sebagai moderator, kami kembalikan kepada pembawa acara Ibu Eni segera. Mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan dukungan terselenggaranya FGD revisi kurikulum dari D3 Perbankan Keuangan dan D4 Perbankan Syariah. Dan demikian juga syukur kepada para narasumber yang telah begitu banyak memberikan masukan-masukan. Semoga ini bermanfaat. Tapi kalaupun ada nanti yang perlu diapakan, tolong Pak kami ini kan ya, disambut dengan ini. Maksudnya kalau ada nanti misalnya Bu Dina kesulitan menerjemahkannya, kami mengharapkan keterbukaan Bapak untuk menerima kami secara informal mungkin. Ya, silakan. Diapakan gitu. Baiklah, dengan mengucap syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen baik yang sudah mengikuti secara luring maupun daring, kepada pimpinan terutama Direktur Politeknik Medan dan Wakil Direktur 1 dan juga fungsionaris serta terutama kepada Ketua tim revisi yang telah begitu banyak memberikan masukan-masukan, juga kepada seluruh tim yang lain. Semoga bermanfaat. Dengan demikian, kita tutuplah acara FGD. Bandi berpantun orang Batak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Izin live ya Pak ya. Live ya. Ya.